Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah bergabung di program Mei Menginspirasi. Program ini sebenarnya muncul tiba-tiba, jadi karena melihat ya kita selama di rumah aja kan banyak bermain sosial media ya. Saya terinspirasi sama teman-teman lain juga yang berbagi, membuat kelas-kelas, membuat diskusi. Jadi selama 2 minggu ke belakang, saya sering diundang diskusi online atau seminar online, dan kemudian terpikir gimana kalau saya bikin kelas online saya sendiri. Satu, tentu saja ini menarik untuk mengisi waktu selama bulan Ramadan ini agar waktu kita bermanfaat. Yang kedua, mudah-mudahan ini juga jadi kebaikan buat saya, keluarga, yang juga buat teman-teman semua, karena ini diniatkan untuk berbagi, kita berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan mudah-mudahan momen ini bisa bermanfaat buat kita untuk belajar sesuatu yang baru. Saya tidak bermaksud menggurui gitu dalam sesi ini, saya nggak maksud ngajarin nulis itu gini, nulis itu gitu, tapi saya sudah menulis lebih dari 20 tahun, lebih dari 20 tahun dari belajarnya, bahkan lebih dari 25 tahun, menerbitkan buku pertama kali 2003, kalau hari ini 2020 artinya sudah 20 tahun saya berkarya. Nah, sudah 17 tahun saya berkarya. Nah, mudah-mudahan ada yang bisa saya bagikan dari perjalanan itu. Sebenarnya Write Like Fun ini muncul juga tiba-tiba karena saya belakangan lagi nonton Netflix series, judulnya The Last Dance. Jadi ini perjalanan karir Chicago Bulls dan Michael Jordan gitu di dalamnya, dan di episode ketiga atau keempat ada kisah bagaimana Michael Jordan menjadi idola dan ikon kultural tahun 90-an, dan salah satu yang bisa kita ingat waktu itu ada lagu judulnya Be Like Mike. Ya, saya terinspirasi begitu saja ketika memikirkan judulnya apa untuk kelas pertama, ya akhirnya kelasnya diberi judul Write Like Fun. Saya akan share ada presentasi saya di sini. Teman-teman bisa lihat, nanti boleh juga mencatat gitu ya jika perlu. Jadi nanti video ini saya rekam dan juga nanti akan di-share di YouTube. Jadi kalau teman-teman ada yang kelewat, nanti bisa nonton di YouTube, atau ada teman-teman yang merasa bahwa materi sharing kali ini penting untuk dibagikan kepada yang lain, silahkan dibagikan. Karena saya menjadikan sesi sharing ini benar-benar untuk berbagi, ini tidak dikomersilkan gitu ya, dan mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Judulnya Write Like Fun. Saya mau mulai dari slide ini. Jadi kalau teman-teman mengikuti perjalanan saya, membaca buku-buku saya, pertama kali saya menerbitkan buku judulnya Kucing. Waktu itu saya masih di kelas 2 Madrasah Aliyah di pesantren Darul Arkom di Garut. Nggak kebayang sama saya dulu bahwa saya bisa menerbitkan buku, tapi karena ditantang oleh kakak kelas saya, sudah jadi alumni waktu itu, namanya Kang Irfan Amali, sekarang mendirikan pesantren Baitur Rahman atau pesantren perdamaian gitu ya. Kemudian juga sekarang mendirikan satu lembaga namanya Peace Gen. Tapi sebelum itu Kang Irfan dulu adalah editor di penerbit Mizan. Suatu ketika dia datang ke pesantren dan memprovokasi kami semua adik-adiknya untuk belajar menulis. Waktu itu saya udah suka menulis. Saya udah suka nulis cerpen, puisi, kemudian cerpen saya, puisi saya ditempel di mading gitu ya. Ada perasaan senang ketika dibaca sama orang. Tapi kemudian waktu itu Kang Irfan menantang kami semua di sebuah sesi seminar kecil gitu ya. Siapa yang bisa menulis buku, maka dia akan menerbitkannya. Waktu itu kami semua, waktu itu peserta dikasih waktu 1 bulan untuk menyelesaikan naskah. Ada 3 orang yang berani, 2 orang santri putra dan 1 orang santri putri. Tapi setelah 1 bulan, ternyata hanya saya yang menyelesaikan manuskrip buku itu. Persoalannya sederhana sebetulnya, karena 2 teman saya yang lain, itu berpikir bahwa menulis buku itu ya menulis sesuatu dari A sampai Z. Jadi sesuatu yang utuh, misalnya novel, atau kalau buku juga sesuatu yang utuh. Nah, waktu itu saya berpikir agak berbeda, berpikir agak nyeleneh gitu. Yang penting kan buku.
Jadi saya pokoknya pengen nulisin apa yang saya pikirkan, apa yang saya rasakan. Jadi saya nulis cerpen, nulis puisi, nulis catatan kecil, dan seterusnya. Saya gabungin jadi satu, dan jadilah itu satu manuskrip buku. Ketika saya bilang sama teman-teman bahwa naskah saya udah jadi, banyak teman yang bilang bahwa itu bukan naskah buku, itu kumpulan segala macam aja gitu. Bahkan ada yang mengejek bahwa ini kayak tong sampah aja semua dimasukin ke sini. Ya cuman ilmu saya pede aja lagi gitu ya, dan akhirnya saya terus go ahead gitu ya, saya menyerahkan itu ke Kang Irfan, dan ternyata alhamdulillah naskahnya disukai, kemudian dicetak dan diterbitkan. Jadi diterbitkan pertama kali tahun 2003. Disebut diterbitkan di sini mungkin teman-teman membayangkan ini dicetak dalam jumlah yang banyak gitu ya, diterbitkan oleh penerbit besar, padahal sebenarnya enggak. Jadi Kucing itu diterbitkan pertama kali secara indie. Jadi difotokopi, dalamnya difotokopi, kemudian covernya diprint secara digital biasa, dijilid, dan dicetak cuma 10 eksemplar saja. Memakai uang pribadi Kang Irfan waktu itu, tapi alhamdulillah 10 eksemplar itu laku semua. Dan salah satu pembeli pertama buku Kucing ini, penulis yang saya kagumi juga, Dewi Lestari, Mbak Di. Jadi dari situlah pertama kali pertemuan saya, dan kemudian intensitas saya diskusi dengan Mbak Dewi. Perjalanan waktu terus bergulir, 17 tahun kemudian, hari ini saya sudah menerbitkan 27 buku, 26 buku, 27 mungkin, bahkan kalau dihitung dengan buku-buku yang diterbitkan bersama gitu ya, yang bentuknya antologi mungkin bisa lebih. Nah, hari ini saya mau membagi kepada teman-teman sebuah perjalanan mengapa saya menulis dan mengapa saya terus menjaga stamina, menjaga intensitas berkarya gitu ya. Jadi saya mungkin termasuk salah satu penulis yang menulis pada banyak tema, pada banyak bentuk, bahkan kalau melihat salah satu latar belakang saya juga pernah jadi dosen, pernah jadi peneliti, saya juga menulis karya-karya ilmiah, saya menulis jurnal, saya menulis artikel ilmiah, dan seterusnya. Saya berusaha membuat menulis ini satu medium ekspresi buat saya untuk mengungkapkan siapa diri saya, dan mengungkapkan apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan. Nah, teman-teman juga mungkin kadang bertanya gitu ya, atau mungkin sudah ketemu jawabannya, dan kalau pernah ikut kelas menulis yang lain atau seminar menulis yang lain, biasanya ditanyain nih, mengapa harus menulis? Pertanyaan ini, pertanyaan yang sama, dulu juga datang ke saya. Jadi datang ke saya ketika saya masih awal-awal menulis, ketika saya masih belajar nulis di masa SMA. Mengapa harus menulis? Saya terus mencari jawaban ini. Akhirnya saya menemukan satu jawaban dari buku yang saya baca, yang teman-teman juga mungkin ada yang pernah baca, di buku Bumi Manusia, ditulis Pramudia Anantatur. Waktu itu ada sebuah dialog antara Minke dan Nyai Ontosoroh. Di situ ditulis satu kalimat yang menarik banget. Kalimatnya gini bunyinya, kau nak, paling sedikit kau harus bisa berteriak. Tahu kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis. Suaramu takkan padam di telan angin, akan abadi, sampai jauh-jauh di kemudian hari. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Kata-kata ini, kalimat ini menohok saya banget gitu ya. Jadi, apalagi bagian akhirnya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama dia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Ya juga ya, saya bilang. Bahwa orang-orang berpengaruh, orang-orang penting dalam sejarah, dalam peradaban, ini menuangkan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya ke dalam bentuk manuskrip, ke dalam bentuk tulisan. Bahkan para nabi pun selalu memiliki manuskrip gitu ya, apalagi apa yang sudah masuk tradisi menulis, baik itu dituliskan oleh orang lain dalam bentuk misalnya pidato-pidatonya, kemudian ungkapan-ungkapannya. Kalau kita belajar dalam kasus Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad kemudian dituliskan pikiran-pikirannya, dituliskan sikap hidupnya ke dalam hadis-hadis yang kemudian diriwayatkan oleh para ulama dan seterusnya. Jadi saya merasa bahwa menulis itu sesuatu yang penting. Menulis itu bukan soal menerbitkan buku, bukan soal menulis dan untuk dipuji orang lain gitu, tetapi
Menulis adalah kerja sejarah. Menulis adalah cara manusia merekam sejarah. Ini satu kalimat yang kalau teman-teman pernah ikut seminar saya atau pernah ikut sesi diskusi sama saya selalu mengulang kalimat ini. Menulis adalah cara manusia merekam sejarah, dan sejarah adalah ingatan. Jadi sejarah itu ingatan kita, ingatan manusia, ingatan peradaban, dan seterusnya. Saya ingat satu peristiwa sederhana. Jadi waktu SMP, SMA, saya sering ke perpustakaan, karena saya doyan baca gitu ya. Saya suka banget baca, saya ke perpustakaan. Di perpustakaan ada banyak buku. Bukunya ditulis oleh penulis-penulis yang keren lah, penulis Indonesia maupun penulis luar negeri. Waktu itu saya baca bukunya M.H. Ainun Najib. Saya ngefans banget sama M.H. Ainun Najib. Di masa SMA dan kuliah saya membaca hampir seluruh bukunya M.H. Ainun Najib. Kemudian saya baca bukunya Soekarno, saya baca bukunya Hatta, saya baca bukunya Syahrir, dan seterusnya sampai saya merambah buku-buku dari penulis luar negeri juga. Pertanyaan saya adalah, kenapa saya tahu, saya mengenal apa yang dipikirkan Soekarno waktu dia masih muda, apa yang dipikirkan Hatta waktu usianya 30 tahun, apa yang dipikirkan Syahrir waktu masih 25 tahun, apa yang dipikirkan Tan Malaka waktu 25 tahun. Tapi saya nggak tahu apa-apa tentang apa yang dipikirkan kakek saya sendiri. Jadi saya tahu seolah-olah kenal siapa Soekarno lewat pikiran-pikirannya, siapa Hatta lewat pikiran-pikirannya, tapi saya nggak kenal kakek saya sendiri. Karena kakek saya keburu meninggal waktu saya masih SMP. Dan kakek saya hanya bercerita sedikit, dan sedikit sekali yang bisa saya ingat waktu SD cerita utuhnya apa, kemudian mungkin juga karena intensitas pertemuannya setahun hanya 2 kali atau 3 kali karena jarak gitu ya. Dan saya bertanya kenapa saya lebih mengenal orang lain daripada kakek saya sendiri yang jelas-jelas mewariskan gen kehidupan buat saya. Nah, dari situ saya ketemu jawabannya. Ternyata mereka semua yang tadi saya sebutkan, Soekarno, Hatta, Syahrir itu menulis, sementara kakek saya tidak sempat meninggalkan selembar tulisan pun buat saya. Saya bilang waktu itu, jadi jangan salahin saya dong, kalau saya lebih kenal orang lain daripada kakek saya sendiri yang jelas-jelas mewariskan gen kehidupan buat saya. Nah, dari situ muncul sebuah kesadaran yang saya sebut kesadaran sejarah. Menulis adalah kesadaran sejarah. Saya nggak mau nanti cucu saya lebih kenal siapa Mas Moti, misalnya karena Mas Moti menulis, lebih kenal penulis lain, penulis Indonesia lain karena mereka semua menulis, daripada kakeknya sendiri. Nah, saya ingin pikiran saya direkam, saya ingin perasaan saya direkam, dan saya tidak bisa berharap orang lain akan merekamnya, karena belum tentu kita punya perjalanan yang cukup luar biasa gitu untuk direkam orang lain, maka saya putuskan waktu itu untuk mulai menulis. Ini tulisan pertama saya, tahun 95. Jadi waktu itu saya masih duduk di bangku kelas 3 SD kalau nggak salah. Saya diprovokasi oleh om saya untuk nulis, dan ya waktu itu, ya menulis juga belum menjadi kerja yang organik gitu ya, belum menjadi kerja yang original gitu. Saya masih mengais-ngais dari lingkungan, mengais-ngais dari, ya kemudian dipandu sama mentor, dipandu sama om saya, dan seterusnya. Dan akhirnya saya menulis puisi ini gitu ya. Puisi ini dibantu juga menulisnya nggak sendiri gitu. Jadi jangan khawatir kalau teman-teman melewati satu fase di mana teman-teman plagiat dulu, niru dulu gitu ya, atau bahkan mencari inspirasi dulu gitu secara ya susah gitu mencari inspirasi, karena saya percaya semua penulis akan melewati itu. Ada satu buku yang ditulis oleh Austin Kleon, judulnya Still Like an Artist. Di buku itu kalau teman-teman baca, dan kalau suka baca silahkan cari bukunya, di buku itu diceritain bahwa semua kreator, apapun jenis kreasinya, di bidang apapun, itu akan melewati fase stealing, akan melewati fase mencuri sesuatu dari pihak lain. Tapi mencuri ini ada yang mencuri secara cerdas, ada yang mencuri kemudian copy paste begitu saja. Nah, tapi pada dasarnya kita kan ngumpulin hal-hal yang kita temukan dari keseharian, dari yang kita baca, kita simpan di gudang pikiran kita, lalu kita modifikasi ulang agar seolah-olah itu menjadi pikiran kita. Nah, kita semua pasti melewati masa itu gitu. Dan jangan khawatir gitu. Kalau kita terus melanjutkan proses berkarya, pada gilirannya kita akan jadi kreator yang sesungguhnya. Ini puisi saya, judulnya Si Jago. Si jago ayam pelung ayahku, hitam merah bulunya.
Dibeli ayah waktu kecil, kuurus sampai besar. Kini setiap subuh, si jago berkokok membangunkanku. Si jago ayam pelung ayahku, hitam merah bulunya. Siapa berani curi, kulapor polisi. Bandung 95. Bayangkan puisi ini ditulis oleh anak kelas 3 SD, lalu dikirim ke koran. Waktu itu ada koran Pikiran Rakyat yang punya suplemen anak namanya PR Kecil. Saya kirim ke PR Kecil dan dimuat di PR Kecil, dapat honor kalau nggak salah 5.000 atau 6.000 rupiah. Waktu itu uang saku saya, uang jajan saya masih 150 atau 200 rupiah. Jadi bayangin dapat honor 5.000 itu kayak lebaran 2 kali lipat gitu ya. Jadi saya bisa beli mainan, saya bisa jajan sepuasnya, bahkan saya bisa mentraktir teman-teman sekelas lengkap dengan guru dan kepala sekolahnya gitu. Jadi disitulah salah satu momen yang membuat saya sadar bahwa menulis ini memberikan sesuatu buat kita, memberi kebahagiaan, bahkan mendatangkan rezeki, mendatangkan honor gitu ya. Dan kemudian ya saya terus melanjutkan tradisi menulis itu. Apa yang saya mau bagi dari puisi pertama ini? Puisi pertama ini menunjukkan kepada kita bahwa meskipun tulisan ini atau puisi ini saya tulis tahun 95, sekitar 25 tahun yang lalu, tapi ingatan saya masih kuat gitu tentang ini. Dan nanti kalau tulisan ini dibaca oleh anak saya, oleh Kalki atau Kemi atau Kavia misalnya, mereka akan bisa membayangkan bahwa dulu ayahnya punya ayam jago. Atau mereka akan nanya, dulu apa sih yang terjadi sama papi ketika nulis ini gitu ya. Dan itulah mengapa menulis adalah kerja sejarah. Mengapa menulis adalah kerja peradaban gitu. Jadi menulis adalah merekam ingatan. Nah, kita berikutnya masuk ke pertanyaan yang anggaplah tadi bagian awal itu adalah warming up gitu, untuk membangunkan kita semua bahwa menulis ini penting loh. Menulis ini bukan sekedar menerbitkan buku, menulis ini bukan sekedar dapat pujian, tapi menulis ini punya satu fungsi yang jauh lebih heroik, lebih profetik gitu buat kita semua, untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah tapi menulis itu nggak gampang bagi sebagian orang gitu ya. Kita mungkin bertanya-tanya, apakah menulis itu bakat? Apakah menulis itu bisa dipelajari? Saya termasuk yang percaya bahwa menulis itu sebetulnya sangat bisa dipelajari, dan bakat itu menyumbang sedikit sekali gitu pada kita. Jadi saya menemukan, bertemu dengan banyak orang yang menulis sekali lalu hilang gitu. Menulis sekali bagus lalu tidak ada kabarnya lagi. Menerbitkan buku satu kali dipuji orang lalu tidak ada kabarnya lagi. Jadi menulis tetap perlu keterampilan, tetap perlu cara, tetap perlu stamina, perlu formula gitu untuk membuat kita terus menulis. Nah, kali ini saya ingin berbagi pada teman-teman tentang formula apa yang saya pakai, kemudian cara apa yang saya pakai untuk menjaga stamina itu, dan proses apa yang saya kerjakan sebelum saya menuliskan kata pertama untuk tulisan saya. Karena menurut saya fase itu jauh lebih penting daripada menulisnya. Nah, nanti di pertemuan berikutnya atau di kelas menulis berikutnya, kita akan masuk ke tahap-tahap yang lain gitu ya. Mengapa ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan ya. Saya tanya, teman-teman boleh tulis di chat gitu ya, jawabannya apa, mengapa menulis lebih sulit daripada berbicara. Biasanya jawabannya beragam gitu ya. Tapi saya kalau di sesi seminar offline gitu ya, kalau tatap muka, saya biasanya tanya, mengapa menulis lebih sulit daripada bicara? Oh, orang punya jawaban yang banyak. Oh, karena bicara itu gampang, tinggal buka mulut aja. Oh, karena bicara itu udah terlatih dari kecil. Saya punya jokes yang sering saya lemparin gitu ya, yang mungkin udah garing juga gitu sekarang. Menulis lebih susah daripada bicara, karena jarak antara otak ke lidah lebih dekat daripada jarak antara otak ke tangan gitu. Jadi prosesnya nulis ini lebih lama gitu. Tapi meskipun itu jokes, ini sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa menulis itu membutuhkan proses yang lain gitu, proses yang lebih kompleks daripada berbicara. Menulis itu butuh konteks. Nanti di pertemuan yang lain saya bikin kelas The Art of Storytelling gitu ya. Saya akan cerita bahwa
sebetulnya kata-kata itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melekat pada konteks. Teks itu harus melekat pada konteks. Tapi itu nanti. Jawaban yang versi versi saya adalah menulis itu butuh struktur. Menulis itu butuh pola. Kalau bicara juga yang benar adalah butuh struktur dan pola gitu ya. Kita harus mempelajari public speaking. Tapi kadang-kadang bicara itu sangat terikat pada konteksnya. Saya sering nyontohin gini, kalau kita disuruh orang tua kita dulu waktu kecil, suruh beli bawang ke warung, maka kita bisa jalan ke warung itu, kemudian berhadapan sama tukang warungnya, dan kita cukup mengucapkan satu kata bawang. Maka satu kata itu selesai dan cukup untuk memberikan pengertian pada pedagangnya, pada si tukang warungnya, bahwa anak ini mau beli bawang. Dan kita juga nggak perlu berkata-kata apa-apa untuk mengatakan kepada si penjual itu bahwa kita mau beli bawang. Nah, bayangkan kalau hal yang sama kita taruh di tulisan. Kata bawang aja nggak bisa menjelaskan apa-apa gitu, dia butuh sesuatu yang lain. Yang lain ini bisa banyak atau bisa sedikit tergantung kecakapan kita dalam meramu seninya. Tapi nanti saya akan sedikit bahas. Jadi dua kata kunci ini gitu yang perlu kita temukan ketika kita mau menulis. Menulis itu butuh struktur. Jadi taruh di kepala kita, ketika kita ingin mengatakan sesuatu, strukturnya apa? Kemudian caranya gimana? Apakah kita harus membangun pola gitu untuk mengatakan itu? Karena perlu dibangun gitu ya, perlu dibangun arsitekturnya gitulah kalau kita mau bicara agak keren dikit. Pesan itu harus dibangun strukturnya, harus dibangun arsitekturnya. Nah, dalam bicara kadang-kadang arsitektur itu melekat kepada kita lagi di mana, kita lagi ketemu siapa, dan seterusnya. Dalam menulis, dia lepas. Kadang-kadang misalnya kalau ditulis di sosial media atau ditulis di buku, dia kan kadang-kadang lepas dari konteksnya. Maka kita harus membangunkan struktur itu. Kita harus membangun strukturnya. Nah, itu yang saya maksud dengan struktur. Nah, hari ini saya mau membagi tips kepada teman-teman semua, atau formula yang saya pakai, atau ilmu yang saya gunakan gitu ya dalam menulis, karena judulnya Write Like Fudd gitu ya, mungkin penulis lain punya formula yang lain, saya memakai ini. Saya suatu ketika waktu SMA kalau nggak salah atau waktu kuliah, saya datang dengan satu pikiran sederhana. Waktu itu lagi baca, kemudian saya sangat menikmati buku yang saya baca. Sampai-sampai saya merasa bahwa penulis ini gila banget ya. Bisa tahu kapan kita deg-degan, bisa tahu kapan kita narik nafas, dan seterusnya. Jadi penulis yang baik seharusnya bisa menerka pikiran pembaca. Jadi harus bisa merencanakan kapan pembaca itu berhenti, kapan pembaca itu merenung sejenak, kapan pembaca itu merasa tidak percaya, dan seterusnya. Jadi kalau penulis sudah mengantisipasi itu, maka tulisannya itu akan hadir di dalam pikiran pembaca, akan hadir di hadapan pembacanya. Nah, saya kemudian merumuskan apa yang harus saya lakukan kalau saya mau menjadi penulis yang bisa menerka pikiran pembaca. Saya sering dapat komentar atau dapat email yang ketika buku saya terbit atau tulisan saya terbit, banyak orang merasa bahwa kok Bang Fudd bisa seperti bisa baca pikiran saya ya. Atau misalnya ketika saya menulis on behalf of seseorang gitu ya, atau menyuarakan suara untuk komunitas tertentu, seperti kemarin saya menulis untuk para guru honorer, komentarnya adalah terima kasih sudah menyuarakan suara hati para guru honorer. Nah, ini adalah teknik yang saya pakai, teknik yang saya gunakan, yang saya sebut ini menulis sambil menerka pikiran pembaca. Caranya gimana? Sebentar lagi akan saya bagikan. Kalau saya punya satu kalimat di sini, satu kalimat perintah, jangan pikirkan gajah. Bisakah teman-teman tidak memikirkan gajah? Jadi kalau saya tulis dan kalau kita baca di sini satu tulisannya, jangan pikirkan gajah. Jelas perintahnya adalah negasi gitu ya, jelas adalah larangan, jangan pikirkan gajah. Tapi otak kita, otak manusia itu justru akan bersikap sebaliknya. Secara teori kita bisa mendiskusikan ini. Konon ada yang disebut sebagai reverse psychology. Jadi ketika kita menemukan kata negatif atau kita menemukan kata sebuah kata yang lawan dari kondisi tertentu, maka kita akan memikirkan lawannya. Tapi kalau kita menaruh satu kata yang
netral, orang tidak akan cenderung memikirkan lawannya. Nah, ini keajaiban kata-kata. Dan keajaiban bagaimana pikiran manusia itu merespon kata-kata. Nah, saya pakai formula ini sebetulnya. Jadi kalau kita bilang, kalau saya tulis, jangan pikirkan gajah, yang ada di kepala kita gajah. Jadi tanpa saya dikte, tanpa saya suruh, ketika saya bilang jangan pikirkan gajah, yang muncul gajah. Kita ke exercise kedua sekarang. Kalau saya tulis di sini, jangan pikirkan gajah pink. Gajah pink itu secara dalam kenyataan mungkin tidak ada. Tapi kalau saya tulis di sini, jangan pikirkan gajah pink, yang muncul dalam kepala kita bisa jadi adalah gajah pink. Nah, itulah keajaiban pikiran, itulah keajaiban otak kita gitu. Jadi, bisakah kita menjadi penulis? Bisakah kita menjadi penulis yang percaya pada pikiran pembacanya? Bisakah kita menjadi penulis yang percaya pada kecerdasan pembacanya? Jadi kita juga pasti boring kalau baca tulisan yang seolah-olah kecerdasan kita tidak dihargai, seolah-olah kita dianggap tidak bisa mengimajinasikan sesuatu. Jadi hiduplah di ruang antara itu kalau jadi penulis itu. Kita ini menuliskan kata-kata, tetapi kata-kata itu tidak bermaksud mendikte pikiran pembaca, tetapi merangsang pikiran pembaca. Agar pikiran pembaca itu merespon kata-kata yang kita buat, kata-kata yang kita tulis. Nah, pikiran ini sama seperti kalau kita lihat folder di laptop atau di komputer teman kita lah. Misalnya teman-teman yang mahasiswa, ini slide ini udah saya buat sejak saya mahasiswa gitu ya. Jadi kalau kita lihat satu folder di laptop dan judulnya jangan dibuka, apalagi pakai tanda seru 3, secara otomatis ada rasa ingin tahu gitu di dalam diri kita yang muncul. Dan tanpa melihat isi foldernya, kita sudah bisa membayangkan ini kira-kira isinya apa. Kita punya kecurigaan, jangan-jangan ini isinya hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak senonoh, dan seterusnya. Kenapa kita bisa menyimpulkan begitu? Karena kita punya pengalaman yang kita taruh di pikiran kita dan kita taruh di dalam diri kita. Sehingga ketika kita berinteraksi dengan teks, ketika kita berinteraksi dengan kata-kata, pikiran itu yang berfungsi. Nah, coba kalau kita letakkan, kalau kita sebagai penulis, kita gunakan momen ini, kita gunakan kenyataan ini untuk merumuskan sesuatu yang akan kita tuliskan. Contoh lain, kalau kita ke toilet umum di kereta misalnya, kereta sekarang udah bersih deh ya. Atau ke toilet umum di terminal bis belum sebersih stasiun. Atau kita ke toilet umum di tempat-tempat yang kumuh lah, katakanlah gitu. Jadi suka ada orang-orang yang nulis gitu ya di toilet itu. Ini saya dapat dari Google, di internet. Jadi ini coba aja baca. Bocah Gunung Kidul, ujian SIM gagal 6 kali, mending pulang macul. Tanpa kita perlu membaca lebih banyak, kita bisa membayangkan sebuah cerita bagaimana seorang anak muda Gunung Kidul, karena di sini disebut Gunung Kidul, yang kemudian merantau ke kota, kita nggak tahu ini fotonya di mana, kemudian berusaha ujian SIM karena dia pikir ketika sudah dapat SIM, maka itu akan memperbaiki kehidupannya, dia bisa dapat kerja, tetapi ujian SIM itu gagal 6 kali, dan dia memutuskan mending pulang macu. Teman-teman bisa lihat, dari hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanya 10 kata, bahkan ada satu kata yang hanya angka 6 kali itu. Dari hanya 10 kata, sudah muncul cerita di dalam pikiran kita. Sudah muncul sebuah impresi, sebuah pengalaman yang kita cerna dari tulisan ini. Jadi itulah ajaibnya kata-kata gitu. Itulah ajaibnya teks gitu. Jadi kalau kita menulis harus dengan menurut saya gitu, karena saya sedang membagikan formula saya sedang membagikan cara saya. Menurut saya sebagai penulis itu kita harus enjoy memainkan permainan kata-kata ini. Jadi kita ini harus jadi pesulap kata-kata yang nunggu nanti kira-kira respon pembaca itu akan seperti apa ketika membaca tulisan kita. Nah, hanya kita akan berpikir begitu, kita akan bisa berpikir begitu hanya kalau kita mengantisipasi atau kalau kita berpikir bahwa pembaca itu punya pikirannya sendiri. Nah, saya
mau memperkenalkan ini. Dulu saya memperkenalkan satu istilah writing. Tapi gimana kalau kita tambahin mind reading writing? Bisakah kita menulis sesuatu? Menulis tuh nggak bisa, artinya dari yang tadi saya ceritakan, menulis tuh nggak bisa kita pisahkan dari aktivitas berpikir. Dan gimana aktivitas kita berpikir, kemudian kita meramu kata-kata, we craft the words, kemudian kata-kata itu seolah-olah bisa membaca pikiran pembacanya. Nah, ini baru seru. Saya berpikir, nah baru kalau nulis kayak gini seru nih. Saya mau nulis kayak gini. Makanya saya berusaha menuliskan semua bentuk tulisan saya, artikel, cerpen, novel, dan lain sebagainya dalam kerangka atau dalam format ini. Ini ada sebuah cerpen, ini konon disebut cerpen, meskipun pendek begini disebut cerpen, tapi kita bisa debat lah. Ini mungkin bukan cerpen, ini mungkin apa puisi atau apa. Tapi dalam bahasa Inggris ini disebut story, ditulis oleh Ernest Hemingway. Ernest Hemingway itu sastrawan dunia, peraih hadiah Nobel sastra. Dia menulis satu cerita dalam tanda kutip, cerita yang sangat pendek, judulnya For Sale, dijual. Isi tulisannya, baby shoes never worn. Dijual, sepatu bayi belum pernah dipakai. Bayangkan teman-teman membaca kalimat ini. Dijual, sepatu bayi belum pernah dipakai. Kita tidak perlu penjelasan yang lebih banyak, tidak perlu kata-kata yang lebih banyak, karena otak kita, pikiran kita, sudah bisa membayangkan cerita tersendiri. Bahkan dari kalimat yang sederhana ini, dari kalimat yang sedikit ini, terbuka 1000 pintu tafsir. Ini kira-kira ceritanya gimana ya? Kita bisa membayangkan, oh jangan-jangan ini anaknya. Jadi dia beliin sepatu baru, nunggu anaknya lahir, tapi anaknya keburu meninggal sehingga sepatunya nggak bisa dikasih ke anaknya. Karena dia butuh uang, dia menjual sepatu itu. Atau dalam kasus lain, misalnya kita bisa membayangkan sebuah cerita, ada seorang paman yang berusaha seorang paman yang berusaha yang konflik dengan orang tua dengan kakaknya ini hamil, kemudian anaknya akan lahir, tapi ketika dia mau memberikan kado sepatu diusir sama kakaknya. Nah, ada banyak versi cerita yang bisa kita buat dari kalimat yang pendek ini, dari kalimat yang sederhana ini. Nah, inilah kehebatan kata-kata dan pikiran itu tadi. Atau kalau kita lihat puisi-puisi Indonesia, puisi-puisi yang ditulis sastrawan-sastrawan Indonesia, ini ada penyair almarhum Hamid Jabar, menulis sebuah puisi yang menjadi bahan diskusi yang menarik juga, judulnya Doa Terakhir Seorang Musafir. Isinya amin. Doa terakhir seorang musafir, amin. Jadi cukup segitu aja, cukup amin aja, memberikan banyak impresi pikiran, banyak pintu tafsir buat kita. Atau puisi yang terkenal dari Sitor Situmorang yang kita baca di buku pelajaran bahasa Indonesia, Malam Lebaran. Judulnya Malam Lebaran, isinya bulan di atas kuburan. Ada banyak tafsir untuk membaca ini, dan kita nggak perlu nanya sama penulisnya, nggak perlu nanya sama Sitor Situmorang, karena Sitor Situmorang juga sudah tidak ada. Tapi kita menikmati perjalanan pikiran kita, bagaimana merespon kata-kata ini. Nah, sebagai penulis, menurut saya kita juga harus bisa seperti itu gitu. Kita memberikan kesempatan kepada pembaca untuk merespon apapun yang kita tulis. Meskipun responnya negatif, meskipun responnya tidak kita sukai, tetapi hak pembaca. Karena sebuah karya kalau sudah dilemparkan ke ruang publik, maka karya itu menjadi milik publik dan publik boleh atau bebas menafsirkannya. Nah, inilah yang saya sebut dalam banyak kesempatan sebagai aha moment. Jadi kalau kita belajar dulu waktu SD mungkin ya, belajar himpunan, katakanlah ada himpunan A yang warna merah ini, dan kemudian ada himpunan B yang warna kuning ini. Kalau dua himpunan ini bertemu, maka di tengah-tengahnya akan ada irisan. Nah, irisan inilah yang sedang kita diskusikan kali ini. Sekarang kita bayangkan himpunan A sebagai dunia penulis. Penulis itu punya dunianya sendiri, saya punya dunia saya sendiri. Dunia saya terbentuk dari pikiran saya, hasil bacaan saya, hasil diskusi, hasil belajar, keyakinan, pengalaman, dan seterusnya yang membentuk diri saya. Pembaca juga punya dunianya sendiri. Pembaca punya dunianya sendiri, dia baca apa sebelumnya, dia punya pengalaman apa, keyakinannya apa, ketidakpercayaannya apa, ketakutannya apa, dan seterusnya. Jadi,
dunia penulis dan dunia pembaca ini adalah dunia yang setara, yang sebetulnya punya otoritasnya masing-masing. Nah, dua-duanya ini collide atau ketemu di sebuah ruang antara. Ruang antara ini diciptakan oleh teks yang dibuat oleh penulis. Nah, maka semakin ruang antaranya itu besar, maka semakin pembaca merasa belong, merasa relevan dengan penulisnya. Jadi aha moment itu adalah relevansi. Pernah nggak teman-teman nih baca novel, kemudian ketika baca teman-teman itu berkomentar gini, gila nih novel nih gue banget nih. Atau pernah nggak dengerin lagu terus merasa lagu itu untuk kita? Pernah nggak nonton film terus kita senyum-senyum sendiri karena kita merasa bahwa si pemain film atau cerita di film itu menggambarkan perasaan batin kita. Nah, itulah aha moment. Nah, buat saya, formula yang saya pakai tadi adalah seberapa baik kita membangun narasi, seberapa baik kita membangun tulisan, yang aha momennya ini cukup. Gitu. Aha momennya ini memikat pembaca. Memikat dari segi kata-katanya, memikat dari segi isinya, memikat dari segi gagasannya, dan seterusnya. Jadi penulis itu sebetulnya bukan tentang menulis, bukan tentang ngetik gitu ya. Jadi bedain sama penulis dan tukang ketik. Kalau tukang ketik ya dia mengarang-arang aja, ini kira-kira kalimat berikutnya apa ya? Ini kira-kira kata berikutnya apa ya? Kalau Anda masih berpikir seperti itu, kata Charles Bukowski, kalau penulis itu masih berpikir secara keras gitu, kata berikutnya apa, dia belum jadi penulis. Karena penulis itu menyajikan pikirannya, menyajikan apa yang ada di dalam dirinya itu kepada pembaca. Meskipun apa yang dia sajikan itu harus diproses dulu melalui pencarian. Dia riset dulu, dia belajar dulu. Tetapi harus internalize dulu, harus masuk dulu ke dalam dirinya, lalu diserahkan kepada pembaca. Nah, proses itulah yang mau saya tekankan pada teman-teman. Jadi word and mind, perfect collaboration. Jadi kalau kita baca satu kata, pikiran kita merespon. Kalau pikiran kita itu seperti apa ya? Dia punya daya serapnya sendiri. Dia seperti magnet yang kalau ada kata yang bagus, yang relevan gitu dengan kita, maka dia akan menarik kata itu gitu dan hidup di dalam pikiran kita. Sekarang saya mau kasih satu contoh kasus bagaimana kata-kata atau bagaimana tulisan itu bermain dengan pikiran kita, berinteraksi dengan pikiran kita. Teman-teman boleh tulis di komentar, ini beberapa ada yang sudah nulis, boleh tulis, kalau saya punya tulisan judulnya Suatu Pagi. Jadi dari judulnya aja teman-teman sudah bisa merespon, suatu pagi. Teman-teman membayangkan suasana pagi. Pagi saya dengan pagi kalian beda. Pagi saya pengalamannya ABCD misalnya. Pagi teman-teman pengalamannya CDEF dan seterusnya. Jadi penulis itu cukup menuliskan kata itu aja suatu pagi karena dia berharap impresinya adalah pagi. Lalu saya menulis kalimat pertama. Kalimat pertama judulnya isinya begini. Suatu pagi, aku terbangun dari tidurku dan terkejut mendapati seorang perempuan asing tengah tidur lelap tepat di sampingku. Jadi kalimat ini itu memancing pikiran semacam apa? Silahkan tuliskan di kolom komentar gitu. Kira-kira bayangannya gimana? Nuansa apa yang teman-teman bayangkan? Tempatnya ada di mana? Karakternya seperti apa? Tokohnya gimana? Kalau kalian membaca suatu pagi, aku terbangun dari tidurku dan terkejut mendapati seorang perempuan asing tengah tidur lelap tepat di sampingku. Kita lihat nih ya di chat. Ini ada yang bilang ada yang nulis pengantin baru katanya. Kemudian ada tokohnya seorang pemabuk, pasangan baru nikah, hilang ingatan, horor, mungkin semalam akan diculik alien ke suatu negeri, suami istri dan seterusnya. Nah, apakah pikiran-pikiran itu sah? Pikiran-pikiran itu sah. Ada yang membayangkan malamnya mabuk, ini bangun di hotel, tiba-tiba ada perempuan asing, perempuannya entah siapa gitu ya. Tadi ada yang ini malam pertama. Tapi penulis tuh bertugas mengarahkan layar pikiran pembaca. Jadi kalau tadi saya tulis di sini suatu pagi, aku terbangun dari tidurku dan terkejut mendapati seorang perempuan asing tengah tidur lelap tepat di sampingku. Kalimat berikutnya, tak lama kemudian
kami sama-sama turun dari bis kota. Bayangan pertama yang ketika kita baca kalimat pertama tentang pengantin baru, pemabuk, tiba-tiba hilang. Karena kata berikutnya adalah tak lama kemudian kami sama-sama turun dari bis kota. Jadi laki-laki itu bisa jadi perempuan asing di sampingnya itu yang tadinya bayangannya tuh cantik, rambutnya panjang, tiba-tiba berubah jadi simbo-simbo yang pulang dari pasar misalnya, tiba-tiba berubah menjadi karyawati yang pulang dari pabrik shift malam dan seterusnya. Nah, penulis bertugas atau penulis tuh bertanggung jawab untuk mengarahkan layar pikiran pembacanya. Jadi, nah ini teman-teman kan juga di situ, waduh ternyata lanjutannya seperti itu. Hilang pikiran pertama tadi. Nah, itulah tugas penulis. Penulis itu mengarahkan layar pikiran pembacanya. Nah, jadi nulis tuh seru banget gitu sebenarnya. Kalau kita menikmati permainannya, kalau kita melihat bahwa ini adalah ruang untuk kita, ruang untuk kita mengekspresikan pikiran dan perasaan kita, mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran kita, dan sama seperti kita bicara, kita juga nunggu momen kapan orangnya mengangguk, nunggu momen kapan orangnya tertarik, dan seterusnya. Menulis juga bisa kita perlakukan seperti itu. Nah, ini masuk ke bagian yang lebih teknis nih sekarang. Saya akan bagi ini satu sebetulnya jarang sih sebetulnya dalam pelatihan menulis gitu ya dibagikan sharing-sharing semacam ini, karena boleh jadi apa yang saya bagikan tuh lebih ke ilmu logika gitu, lebih ke ilmu mantik gitu sebenarnya. Tapi saya sengaja membagikan ini kepada teman-teman untuk menemukan keasikan tersendiri dalam menulis. Bahwa menulis tuh bukan sekedar menjahit kata-kata, bukan sekedar menyusun kata-kata, tapi menyusun pikiran kita. Ada sebuah buku yang keren banget, ditulis sama Edward de Bono. Judulnya Lateral Thinking. Silahkan teman-teman cari bukunya dan baca, ini keren banget. Kalau nggak salah udah ada terjemahan bahasa Indonesianya, diterbitkan sama Mizan. Di situ ada satu konsep menarik yang diperkenalkan oleh de Bono, yang dia sebut sebagai stimulasi acak. Jadi otak kita itu punya kemampuan untuk merespon secara acak hal-hal yang kita paksa gitu, hal-hal yang kita bahkan bisa membuatnya keluar dari kebiasaan. Nah dulu saya latihan stimulasi acak nih dulu waktu kuliah, saya bikin 2 gelas. Gelas pertama saya isi kata-kata kerja. Jadi saya tulis di kertas-kertas kecil, saya gulung, saya masukkan ke gelas itu, saya tutup, kemudian nanti ada lubang kecilnya kayak main arisan gitu. Jadi kalau saya kocok akan keluar kata. Gelas kedua saya isi sama kata-kata benda. Sama ditulis di kertas-kertas kecil, saya gulung, masukkan ke dalam gelas itu, nanti saya kocok, keluar kata apa yang keluar. Nah, teman-teman bayangkan, kalau terjadi stimulasi acak dari 2 kata yang tidak lazim, maka pikiran kita secara kreatif akan merespon dan akan membayangkan sesuatu yang menarik, sesuatu yang out of the box, sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Saya kasih contoh, misalnya kata pertama yang saya kocok, itu keluar kata menendang di sini. Ini ada gambar di atas menendang. Lazimnya, kalau kita dengar kata menendang, maka benda yang muncul setelah kata menendang itu adalah menendang bola, menendang apapun gitu ya. Menendang yang lazim gitu ya, bola, kemudian menendang orang, dan seterusnya. Sekarang kalau misalnya kata kedua yang keluar dari gelas kedua itu yang keluar kata sapi. Lalu muncul sebuah frasa, sebuah gabungan kata, menendang sapi. Menendang sapi ini akan memunculkan pikiran baru, dan memunculkan impresi baru ke dalam pikiran kita, imajinasi baru, dan memunculkan sebuah cerita, dan memunculkan sebuah gagasan. Jadi gagasan itu penting. Jadi menendang sapi. Apa sih yang terjadi? Orang ini bisa menendang sapi. Respon sapinya bakal gimana? Orang ini akan gimana? Orang ini siapa? Sapinya ada di mana? Dan seterusnya. Nah, ini konsep lateral thinking. Sehingga ketika pikiran kita distimulasi oleh sebuah event, oleh sebuah peristiwa, oleh sebuah fakta, maka dia bisa terus menggali. Nah, saya memakai konsep ini ke dalam cara saya menulis.
saya memakai stimulasi acak ini, bahkan berikutnya akan saya bagi tentang 6 topi berpikir De Bono, 6 hats of thinking dari De Bono gitu. Bagaimana kita menggunakan 6 jenis berpikir, 6 kecenderungan kita berpikir untuk menciptakan kalimat, menciptakan paragraf gitu dalam tulisan kita. Dan saya dengan sederhana bisa mengatakan begini, kalau Anda menulis sebuah artikel katakanlah dan mengikuti prinsip De Bono, jadi ada 6 topi berpikir yang teman-teman tuliskan, maka itu akan jadi artikel yang luar biasa. Nah, itu formula yang saya bagi hari ini buat teman-teman. Nanti berikutnya kita akan bahas. Jadi coba aja tulis sebuah artikel yang punya 6 topi berpikir itu. Itu pasti jadi artikel yang dibaca orang dan pasti mencengangkan hasilnya. De Bono dalam lateral thinking itu memperkenalkan kepada kita tentang 9 dots puzzle. Jadi ini sebenarnya puzzle atau teka-teki lama dari apa yang ada di tes-tes IQ juga gitu. Pertanyaannya adalah, bisakah kita menggabungkan semua titik ini hanya dengan satu garis, tidak boleh diangkat penanya. Hanya dengan satu garis. Gimana cara? Coba bayangkan teman-teman. Satu garis semuanya berhubungan. Semua jawaban, semua kemungkinan itu tidak mungkin hanya satu garis. Ini perlu ada 2 garis, karena kalau hanya dengan satu garis, maka akan ada satu titik yang selalu tertinggal. Tapi kata De Bono, satu-satunya cara untuk menyelesaikan puzzle 9 dot puzzle ini adalah dengan cara keluar dari garis. Jadi kalau kita menariknya dengan cara begini, keluar dari garis, lalu kita tarik ke atas, keluar dari 9 titik itu, maka kita akan bisa menyelesaikan teka-teki ini hanya dengan satu garis. Nah, ini memberitahu kepada kita bahwa, nah kalau teman-teman lihat ini kan, oh gitu ya. Oh gitu ya itu adalah aha moment. Oh ternyata gitu. Gitu mah gampang. Itu aha moment. Ini sama kayak orang Indian dulu ketika Columbus datang ke benua Amerika, kemudian ditantang, bisakah engkau mendirikan telur? Karena salah satu tradisi dalam tradisi Indian itu, telur itu bisa berdiri dengan kekuatan spiritual tertentu. Lalu Columbus menjawab tantangan itu dengan cara memecahkan sedikit ujung telurnya. Kemudian dia dirikan di atas meja, telurnya berdiri. Terus kata orang Indian, kalau gitu mah gue juga bisa. Nah, kalau gitu mah gue juga bisa, itu adalah impresi pikiran yang mengatakan bahwa, oh ternyata gitu ya caranya. Atau Columbus dalam kesempatan lain, dia taruh segenggam garam atau beras, gitu, terus taruh telurnya di atas beras dan garam itu. Telurnya berdiri. Nah, bisakah kita berpikir lebih cerdas daripada pembaca, berpikir selangkah lebih maju daripada pembaca dengan cara keluar dari pakem, keluar dari pikiran-pikiran mediocre, keluar dari pikiran-pikiran biasa orang kebanyakan. Nah, satu-satunya cara adalah think outside the box. Nanti tanggal 13 Mei, hari Rabu, saya akan lebih banyak berdiskusi tentang itu, bagaimana think outside the box, bagaimana bercerita, melakukan storytelling yang kuat gitu ya, dengan cara-cara yang kreatif gitu. Tapi hari ini kita lanjutkan dulu cara menulisnya. Ini sebentar lagi kita masuk ke bagian akhir, lalu nanti kita tanya jawab, karena konsepnya 1 jam sharing kurang lebih dan 1 jam tanya jawab. Ini sebentar lagi saya selesai. Tadi yang saya janjikan adalah 6 topi berpikir De Bono. 6 topi berpikir itu ada topi putih, informasi, topi merah, emosi, topi hitam, judgment atau bad points, topi kuning, brightness, good points, topi hijau, creativity, topi biru, management. Saya akan jelaskan lebih detail gitu ya tentang ini. Sekarang bayangkan teman-teman memakai topi putih, topi berpikirnya De Bono. Pakaikan topi putih ke dalam pikiran teman-teman, dan karakter berpikir topi putih ini adalah carilah fakta, informasi, atau teori sebanyak-banyaknya. Fakta akan menunjukkan kesimpulannya sendiri. Bagaimana kita menerapkan konsep ini ke dalam menulis? Saya mau ngajak teman-teman nulis tentang almarhum Didi Kempot. Jadi kita punya temanya Didi Kempot. Kalau kita pakai topi berpikir De Bono, kita mau nulis apa tentang Didi Kempot? Kan pertanyaannya itu. Kalau kita dikasih tema, coba dong nulis tentang Didi Kempot. Faktanya beliau meninggal kemarin, kemudian banyak orang berduka.
Kalau teman-teman memakai topi putih, maka paragraf pertama, katakanlah kita mau pakai topi putih itu di paragraf pertama, teman-teman tulisin fakta atau informasi atau teorinya. Didi Kempot, nama aslinya Dionysius bla bla bla. Kemudian lahir, ditunjukkan faktanya. Sudah menulis berapa lagu. Dia dikenal karena apa. Kemudian siapa fansnya. Kemudian kenapa meninggal. Itu semua fakta, semua informasi. Jadi kalau paragraf pertama kita taruh topi putih, paragraf pertama itu akan menarik buat orang karena pada dasarnya orang juga membutuhkan informasi. Orang membutuhkan fakta. Apalagi kalau faktanya kita sajikan itu adalah fakta-fakta yang orang tuh juga tidak banyak tahu, gaya jurnalis gitu ya. Jadi bayangkan ini kita buat struktur artikel lah katakanlah. Pakai topi putih. Isinya paragraf pertama fakta, kita tulis tentang Didi Kempot. Nah, sekarang kita pakai topi merah, kita ganti topi putih itu, lalu kita pakai topi merah. Khas topi merah, ini fotonya sengaja saya pilih ini, karena topi merah ini berfungsi menggunakan perasaan, pengalaman, dan emosi untuk menanggapi fakta yang tersaji. Tadi misalnya faktanya adalah Didi Kempot meninggal dunia. Paragraf pertama, kita menyampaikan informasi Didi Kempot, nama aslinya ini, bla bla bla, itu fakta semua, dan kemarin sang legenda meninggal dunia. Paragraf kedua, kita pakai topi merah. Apa perasaan kita terhadap fakta itu? Apa yang mau kita sampaikan? Misalnya teman-teman mengatakan bahwa saya penggemar Didi Kempot, saya penggemar The Godfather of Broken Heart, karena bagaimana kan di situ ceritakan pengalamannya, kapan pertama kali dengar lagu Didi Kempot, apa respon emosinya, bagaimana perasaan Anda mendengar fakta bahwa sekarang penyanyi legendaris itu meninggal. Maka paragraf kedua ini juga akan menjadi paragraf yang memikat karena dia lahir dari pengalaman personal. Topi merah. Lalu kita pindah ke topi ketiga, topi hitam. Topi hitam ini karakternya begini, kini bertanyalah secara kritis. Carilah sisi negatif dari fakta tadi, dan sekaligus dari tanggapan topi merah. Sisi negatif atau kritis itu bukan tentang menurunkan derajat topik yang kita tulis, tetapi misalnya kita bertanya. Bertanyanya begini, apa yang menyebabkan Didi Kempot meninggal dunia? Menurut berita yang berseliweran, almarhum mengalami kelelahan. Mengapa misalnya kita kemudian mengajukan satu pertanyaan, karena karakter topi hitam itu pertanyaan. Kalau teman-teman baca tulisan saya rata-rata juga diisi pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa kita misalnya mengapa banyak artis di puncak karirnya itu harus berakhir tragis dan meninggal karena serangan jantung misalnya, karena kelelahan. Apakah karena industri kita yang terlalu mengeksploitasi artis, atau apakah karakter masyarakat kita yang terlalu demanding sehingga public figure itu harus memproduksi secepat-cepatnya, sebanyak-banyaknya, dan seterusnya. Topi hitam ini akan menarik karena pada dasarnya orang tuh akan tertarik ketika dikasih sisi lainnya. Lalu kita ke topi kuning. Topi kuning itu juga menarik. Ya, maksud saya adalah ini nggak harus berurutan paragraf pertama topi putih, kedua topi merah, ketiga topi hitam. Tetapi tulisan ini memuat perpindahan topi ini, memuat perpindahan atau dialektika kita dengan pikiran-pikiran ini. Topi kuning. Cari alasan dan dukungan logis dari fakta yang kamu terima, buat alasan dari tanggapan emosimu, juga buat argumen dari penilaian kritismu. Jadi topi kuning ini bertugas memberikan rasionalisasi, bertugas memberikan argumen. Jadi misalnya teman-teman di sini mengatakan bahwa pengalaman yang lain, misalnya Mbah Surip dulu di puncak karirnya karena diundang ke sana-sini mengalami kelelahan juga meninggal dunia. Kemudian misalnya contoh lain ada penyanyi lain misalnya Amy Winehouse gitu ya di Inggris sana juga meninggal karena depresi, karena kelelahan, overdosis dan lain sebagainya. Jadi orang merasa bahwa oh iya ini jangan-jangan nih karena ini. Nah ini tugas kita sebagai penulis ini mengajukan argumen logis. Kemudian ada topi hijau yang juga bisa kita pakai. Topi hijau ini bunyinya begini, carilah alternatif lain, kesimpulan yang berbeda dari kesimpulan yang sudah kamu dapatkan dari fakta-fakta. Jadi topi hijau ini mencoba mencari jalan keluar,
mencoba mencari jalan lain. Misalnya adalah, tapi ada juga misalnya artis yang berhasil, meskipun dia di puncak ketenarannya, dia berhasil menjaga staminanya, berhasil membatasi misalnya undangan-undangan dan seterusnya. Kalau kita memakai argumen bahwa meninggalnya Didi Kempot ini karena kelelahan. Atau misalnya kita cari topik lain, oh ini bukan karena kelelahan, ini karena memang misalnya ya kita mau bersikap naif gitu, misalnya kayak karena sudah waktunya meninggal, beliau sudah mendapatkan apa yang menjadi puncak karir, mendapatkan puncak prestasi dan seterusnya. Tapi karakter topi hijau ini adalah mencari jalan lain. Lalu topi biru. Topi biru adalah bagaimana kita meramu itu menjadi sebuah kesatuan. Buatlah jalinan antara hasil dari topi yang satu dengan topi yang lain, kendalikan semuanya dengan baik, agar menjadi satu bangunan yang utuh. Nah, topi biru ini bertugas menjahit semuanya. Nah, saya biasanya memakai satu topi tambahan. Ini tidak diajarkan De Bono, tetapi saya menerapkan prinsip ini ke dalam beberapa gaya saya menulis. Saya menyebutnya topi emas. Topi emas itu adalah ketika kita menarik semua argumen-argumen dan dialektika pikiran tadi di dalam artikel, di dalam cerpen, di dalam tulisan yang kita buat, itu ke dalam sebuah prinsip yang lebih kuat. Misalnya kalau saya menulis, teman-teman bisa lihat ada ayat Qur'annya, atau ada hadisnya, atau ada ada diktum tertentu dari hukum internasional. Ini akan membuat pikiran kita jadi kokoh, karena fungsi topi emas ini adalah membuat argumen kita menjadi argumen yang bisa dipertanggungjawabkan dan juga punya nilai etik tersendiri. Ini versi saya. Teman-teman bisa setuju atau tidak. Nah, terakhir, karena nanti di bagian ini saya akan saya akan jelaskan di sesi tanya jawab. Saya akan ke ini dulu. Kita akan akhiri di sini sementara, akhiri di teko pikiran dan teko perasaan. Jadi akhirnya, karena ini sudah kurang lebih tepat 1 jam saya bicara, akhirnya menulis itu adalah tentang menuangkan isi. Jadi bayangkan kita ini adalah teko. Jadi menulis adalah aktivitas menuangkan isi dari teko pikiran dan perasaan kita ke dalam gelas yang akan diminum orang lain. Pertanyaannya adalah, hari ini kalau teman-teman merasa bahwa saya kesulitan menulis, saya mengalami writer's block, saya nanti biasanya ada pertanyaan gimana cara mengatasi writer's block gitu ya. Jadi saya merasa bahwa saya mentok, nggak bisa melanjutkan kata-kata. Pertanyaannya adalah, apakah isi teko pikiran Anda, teko pikiran dan perasaan Anda itu ada isinya? Atau kosong? Kalau kosong, mau jungkir balik pun, mau dikasih tips, cobalah nulis sambil dengerin lagu, itu nggak akan ada gunanya. Coba nulis tengah malam, nggak ada gunanya. Coba nulis di tempat sepi, nggak ada gunanya. Coba nulis sambil traveling, nggak ada gunanya. Karena yang paling berguna adalah mengisi teko pikiran dan perasaan kita. Lalu kenapa traveling kadang-kadang bisa membuat kita menulis? Karena traveling itu ada perjalanannya yang membuat teko pikiran dan perasaan kita terisi. Kenapa tengah malam bisa membuat kita terpancing untuk menulis? Oh, karena kita mungkin sambil baca, mungkin sambil merenung. Merenung itu adalah proses recharge. Lalu kenapa sambil dengerin musik saya, misalnya beberapa orang bisa terstimulasi untuk bisa kreatif? Oh, karena mungkin mendengar liriknya, mungkin mendengar notasinya. Jadi again, yang terpenting adalah apakah teko pikiran dan perasaan kita terisi. Saya akhiri dulu di sini, kita jeda dulu di sini. Nanti saya mau bagi satu sesi lain sambil menjawab pertanyaan teman-teman yang agak teknis, gimana caranya menulis, mulai menulis, dan juga mulai menuliskan kalimat-kalimat pertama kita untuk penulis pemula. Terima kasih, selamat bertanya jawab, mudah-mudahan bermanfaat, dan itulah formula saya dalam menulis. Silakan Mas Moti. Oke. Mas Pat, terima kasih. Wah, luar biasa. Saya mencatat hampir 4 lembar nih, Mas Pat, ya. Ya. Itu tadi ada tambahan yang menarik tentang topi emas ya. Jadi 6 topi De Bono ditambahkan 1 topi emas malah jadi lebih kuat tulisan kita jadinya ya. Jadi tidak hanya menjahit, saya berpikir bahwa
ada Amsal selain menjahit ditambahkan pernik khusus yang membuat suatu karya itu malah lebih kuat, lebih estetik gitu ya. Iya. Siap. Terus saya merasa tertawa banget Mas di akhir ini. Jangan-jangan di teko pikiran dan perasaan kita memaksa untuk berusaha menulis, tapi ternyata di dalam teko kita kosong gitu. Iya. Oke, yuk teman-teman kita memanfaatkan fitur question and answer ya, Q&A. Saya mau baca dulu, ada pertanyaan. Saya pilih secara random ya, mungkin ada 3 atau nanti mungkin jika waktunya cukup. Mana ya yang paling ini ya? Wah, ini banyak yang nanya. Banyak banget nih ya. Mas Fat mungkin mau pilih sendiri, Mas Fat? Yang mana ya? Pilihin deh, Mas, pilihin. Yang mana, Mas? Pilihin aja. Oke, ada pertanyaan dari Alivia Aishi. Ini juga jadi pertanyaan saya sih. Bagaimana cara mengatasi pikiran takut tulisannya nggak dibaca, takut tulisannya tidak berkualitas dan sebagainya karena merasa tulisan kita tidak layak dibaca orang lain. Kadang kita udah menulis, terus kita baca sendiri, ih kok kayak gini ya tulisannya ya, kayak gitu Mas Fat. Ya, ini kalau teman-teman ada yang mau berinteraksi langsung, silahkan aktifkan fitur angkat tangan ya. Nanti bisa diundang juga untuk untuk live gitu. Tapi saya jawab dulu dari Alivia Aichi ini. Yep. Jadi ini problem yang dihadapi biasanya penulis pemula gitu ya. Kenapa saya sebut penulis pemula? Karena biasanya begini. Dulu ingat nggak misalnya waktu di sekolah kadang-kadang kita nulis tulisan di belakang buku pelajaran. Lalu kita nulis. Terus ada teman sebangku kita ngintip mau tahu nulis apa sih? Terus kita buru-buru nutup buku itu. Oh, enggak nulis apa-apa. Kita nulis siang dan malam berusaha membuat tulisan yang bagus, tapi ketika dibaca dan bagus kata teman coba dong kirim ke mading atau kirim ke majalah, kita bilang enggak, malu. Nah, ini sebenarnya ya kembali kepada diri kita sendiri. Apakah kita menulis itu untuk kesenangan pribadi atau kita mau dibaca tulisan itu? Nah, ini tentu 2 hal yang berbeda gitu ya. Yang tadi saya share adalah ketika kita memposisikan diri sebagai orang yang tulisan kita mau dibaca orang. Tapi kalau tulisan kita nggak mau dibaca orang, ya itu hal lain. Kita berinteraksi dengan pikiran kita sendiri. Kita berusaha membuat kita sendiri nyaman gitu dengan tulisan-tulisan itu. Nah, kalau pertanyaannya adalah gimana kalau tulisannya takut tidak berkualitas? Kita nggak akan tahu kualitas tulisan kita kalau tulisan kita nggak coba dibaca orang. Jadi kita harus punya lingkaran pembaca. Nanti di kelas Publish Your Ideas saya akan sharing betapa pentingnya kita punya lingkaran pembaca. Dan lingkaran pembaca itu harus kita mulai dari circle yang kecil dulu, dari orang-orang terdekat, kemudian kita naik kelas ke level berikutnya. Karena kalau kita tidak pernah memulai memperkenalkan karya kita juga tidak tahu kualitas karya kita seperti apa. Gitu Mas Moti. Oke. Memang di awal ini harus niat dulu yang ditata ya Mas Fat ya. Iya. Ada satu lagi nih Mas Fat. Tadi saya tertarik banget, mana nih ya? Ini ada dari Gemi Kurniati. Apakah perlu menggunakan 3 topi untuk menghasilkan tulisan yang baik dari topi De Bono tadi? Apakah memang dari 6 topi De Bono itu menjadi satu kesatuan dalam menulis dengan tulisan yang baik dan berkualitas, Mas Fat? Atau mungkin kita hanya cukup pakai topi putih, merah, atau hitam, mungkin ini cukup memberi informasi kepada pembaca doang. Menurut saya sih, umpamanya saya pakai 3 topi ini aja, atau mungkin karena saya pengen ada ikatan kuat dengan pembaca, saya tambahkan topi hijau atau biru, atau mungkin dilengkapi dengan topi emas. Menurut Mas Fat gimana? Ya, sebetulnya tidak harus semua topi digunakan gitu ya. Bahkan kalau hanya menggunakan satu saja, misalnya wartawan itu kan hanya menggunakan satu aja, topi putih aja. Topi putih ya. Kita hanya bisa cukup misalnya menggunakan 1 topi atau 2 topi atau 3 topi. Tapi fungsi dari kita tahu bahwa pola berpikir atau cara kita berpikir ini sebenarnya macam-macam, ya itu juga membantu kita dalam menulis gitu. Jangan-jangan selama ini pendekatan kita atau cara kita dalam menulis itu monoton gitu. Hanya deskriptif aja, deskriptif informatif gitu ya.
oh bahwa A begini, B begini. Jadi kita juga kadang-kadang bosen gitu kalau baca tulisan yang hanya deskriptif. Kita juga pengen tahu respon emosionalnya apa gitu. Penulis ini merasakan apa. Maka berarti tulisan itu butuh topi merah. Atau kita juga mau tahu apakah ada solusi yang lain yang ditawarkan oleh penulis. Oh, berarti penulisnya harus menggunakan topi hijau. Jadi prinsip topi berpikir ini sebenarnya penting buat kita agar kita itu tidak menjadi penulis yang hanya punya satu jurus aja gitu. Jadi karena diajarkannya jurusnya pembuka, isi, penutup, maka cenderung, apalagi kalau misalnya yang lagi kursus bahasa Inggris, kursus IELTS misalnya, diajarinnya main ideas, supporting ideas, jadi eksplanatif aja gitu, dan itu bisa jadi tidak menarik gitu, tidak renyah gitu untuk dibaca. Tapi yang saya sampaikan di sini kan sebetulnya juga untuk tulisan-tulisan populer gitu, untuk tulisan-tulisan yang ingin direspon atau ingin mendapatkan pembaca yang banyak gitu. Ada juga jenis-jenis tulisan yang justru tidak boleh gitu ada topi merah. Misalnya tulisan ilmiah atau skripsi. Kalau skripsi isinya topi merah ya pasti direvisi gitu. Isinya perasaan gitu. Nggak boleh gitu. Skripsi itu ya topi kuning sama topi putih gitu. Putih ya. Oke, terus ini ada pertanyaan dari Ike Wijayanti, terus ada beberapa pertanyaan juga. Mas Fad, seberapa pentingkah aha moment itu? Jadi apakah setiap tulisan harus memiliki aha moment yang mungkin disengaja oleh penulis untuk mendapatkan aha momentnya dari para pembacanya? Seberapa penting sih aha moment dalam setiap tulisan itu, Mas Fad? Iya, sebetulnya penting atau nggak penting tergantung bagaimana kita bagaimana gini, aha moment tuh gini. Aha moment tuh moment of jadi momen pencerahan gitu. Jadi kalau kita baca artikel meskipun itu informatif, kita dapat sesuatu, itu aha moment. Kalau kita baca cerpen kemudian kita terinspirasi, itu aha moment. Berarti nggak bisa disengaja gitu, Mas Fad ya? Ya harusnya bisa disengaja. Harusnya disengaja oleh penulis. Jadi kalau penulis nggak tahu aha momennya di mana, ya berarti dia nggak tahu tulisannya itu gimana. Jadi penulis tuh harus tahu aha momennya tuh di mana. Oke. Bagaimana cara penulis mengerti bahwa ini bakal jadi aha momennya pembaca? Apakah penulis memang harus tahu nanti rentang pembaca usianya atau budaya pembacanya, itu gimana, Mas? Nah iya, nanti tanggal 16 ikut lagi The Art of Mind-Blowing Storytelling. Di situ saya akan cerita bagaimana aha moment itu beda-beda gitu ya. Kalau tergantung siapa audiens ya, tergantung pembacanya. Jadi kan gini, kalau misalnya teman-teman suka baca novel Harry Potter atau suka baca novel Lord of the Rings. Jadi buat pembacanya novel itu menarik. Tapi kalau kita kasih ke orang yang ya tidak tertarik, ya orang juga tidak akan menyebut novel itu bagus gitu. Jadi tergantung audiensnya gitu. Oh, I see. Oke. Ini saya ada pertanyaan juga, Mas, dari Laili Agustina dan beberapa teman lain. Saya menyimpulkan aja bagaimana cara Mas Fad mendapatkan inspirasi untuk menulis, karena Mas Fad ini termasuk penulis yang produktif ya menurut saya. Di tengah kesibukannya kemarin masih ada saja buku yang terbit. Saya juga bingung bagaimana cara Mas Fad mengatur waktu dan juga mendapatkan inspirasi untuk menulis. Kemudian untuk menulis, ada pertanyaan di atas tuh, dari beberapa karya Mas Fad, kira-kira mana yang paling benar-benar menguras energi Mas Fad untuk menulis? Ya, pertama, bagaimana cara saya mendapatkan inspirasi? Saya membangun tradisi membaca, tradisi berdiskusi yang cukup panjang gitu ya, dari kecil lah, dari sejak di pondok gitu ya, saya senang berdiskusi, saya senang baca. Jadi inspirasi itu datang dari sana gitu, dari hal-hal yang saya baca, dari hal-hal yang saya dapatkan dari proses diskusi, bahkan ketika saya nonton film, ketika saya dengar lagu. Jadi sebagai seorang kreator, saya juga menempatkan diri untuk menjadi seorang observer yang baik. Nanti kalau ada waktunya, mungkin di sesi berikutnya ya, di sesi
storytelling, saya akan cerita tentang bagaimana kita semua tuh harus jadi pencuri. Jadi kreator yang baik adalah pencuri yang baik. Nah, ini nanti kita akan diskusi soal ini. Bagaimana cara mencuri yang baik dan bagaimana cara mempreteli barang-barang bagus gitu ya di luar sana untuk kita timbun di di gudang pikiran dan perasaan kita. Okay. Nah, terus nanti gimana caranya barang-barang yang kita curi itu kan mencurinya harus dengan cara cerdas gitu ya. Iya. Itu bisa kita modifikasi ulang dan kita bisa buat menjadi sesuatu yang lebih keren di workshop kita gitu. Ini nanti akan saya bagi tanggal 16 Mei di The Art of Storytelling tentang ilmu mencuri, ilmu stealing gitu, steal like an artist. Nah, jadi cara mendapatkan inspirasi banyak. Okay. Tapi cara menjaga produktivitas itu hal lain gitu. Itu hal lain gitu. Kita harus melatihnya. Jadi kita harus bisa saya sudah melatih diri untuk menulis kapan saja, di mana saja. Saya bisa nulis di HP, saya bisa nulis di laptop, di komputer, di kertas, dimanapun. Nah, itu juga perlu dilatih gitu ya. Dan mungkin itu sudah menjadi habit gitu ya, dan menjadi bagian dari diri saya. Kalau nggak nulis sehari rasanya ada sesuatu yang kurang. Karena gini, serunya teko pikiran dan perasaan tuh gini. Ini kayak teko Doraemon, Mas Moti. Yep. Jadi teko ini ukurannya misalnya awalnya ukurannya diameternya 10 cm. Lalu kita isi sesuatu ke dalam teko pikiran dan perasaan itu, kita isi dengan membaca, dengan diskusi, dengan pengalaman. Isinya tentu saja adalah yang penuh untuk diameter 10 cm itu kan. Lalu kita tuangkan. Setiap kali kita tuangkan, diameternya bertambah. Jadi setiap kali kita tuangkan isinya ke dalam bentuk tulisan, ke dalam bentuk bicara, diameternya bertambah. Maka tugas kita untuk mengisinya itu lebih berat lagi. Nah, semakin kita rajin mengisinya, diameter teko pikiran kita itu semakin besar. Nah, kalau kita sudah menemukan ritme atau waktu yang pas antara membesarnya diameter teko pikiran dan cara kita mengisinya, maka kita jadi unlimited sources gitu. Untuk menulis itu kita, atau untuk bicara kita bisa bicara apa saja dan menulis apa saja. Nah, saya melatih itu. Karena itulah yang menjelaskan kenapa writer's block itu ada. Jadi kalau udah nulis satu buku, nulis buku kedua itu susah. Kenapa? Karena teko pikirannya sudah membesar. Jadi tugas dia untuk mengisinya itu 2 kali lebih besar dari sebelumnya. Oke. Saya jadi speechless nih, Mas ya. Ada pertanyaan lagi, Mas, seberapa penting sih urgensi ini dari Fitri Ramadhani? Dikatakan bahwa penulis yang baik adalah penulis yang bisa menerka pikiran pembacanya. Seberapa besar sih urgensinya? Bagaimana jika orang menulis nggak hanya untuk mengeluarkan pikiran dari kepala, jadi bukan tujuan untuk dibaca orang? Ya, kalau untuk dibaca diri sendiri ya tidak penting. Karena kita sendiri kenal diri kita. Kan kita kenal diri kita, maka kita ingat nggak dulu waktu di sekolah, kita misalnya, saya di pondok ya, saya di pesantren. Jadi kalau kita main ke kelas putri, itu sering banget ada tulisan di meja belajarnya itu, "Mama, aku kangen banget," gitu. Ya, atau misalnya kalau di kelas putra, "Fad was here," gitu. Cuman kalimat itu aja, itu cukup buat kita menjelaskan perasaan kita. Karena kita yang nulis, kita yang baca, kita yang merasakan. Tapi kan orang lain butuh penjelasan yang lain, gitu, dan butuh teknik yang lain. Nah, hari ini yang saya bagikan adalah bagaimana ketika tulisan kita harus dibaca orang lain, bukan dibaca oleh diri kita sendiri. Kalau dibaca sama diri kita sendiri, itu jangankan jangan-jangan nggak perlu menulis satu kalimat. Kita perlu menulis satu kata aja, kita udah ingat semuanya. Tapi kan ingatan ini ada batasnya juga. Ya, kita harus tetap menuliskannya sebagai satu bentuk dokumentasi. Itu Mas Moti. Gimana kalau sekarang kita kasih kesempatan teman-teman yang mau gabung sambil memberikan respon dan kesan apa yang didapat dari sharing ini supaya nanti juga bisa kita silakan untuk angkat tangan ya. Sebentar, saya silakan angkat tangan dulu. Raise your hands ya, saya berikan kesempatan untuk ini.
Dari Izan Azahir. Silakan Mas Izan. Saya jadi ini ya, promotin ke panelis. Mas Izan. Ya. Mas Izan Azahir. Ya. Nah, silakan bisa mengaktifkan ini fitur videonya. Oke. Assalamualaikum. Selamat siang, Mas Izan. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Mungkin ada pertanyaan untuk Mas Fat. Gini kan, kalau masalah teoritis tentang kepenulisan tadi udah lumayan jelas lah. Nah, yang saya bingungkan, alhamdulillah saya udah Allah udah izinkan saya untuk menerbitkan satu buku. Dan kebetulan saya itu sama sekolahnya kayak Mas Fahad Padepi di Darul Arkom, di pesantrennya dulu Mas Fahad Padepi. Saya sudah menerbitkan satu buku judulnya Dimensi Rasa. Nah, kan di sana yang saya bingungkan itu, saya tuh ingin mencari mentor yang sama dengan saya penulis juga, tapi yang tingkatannya udah emang lebih tinggi dari saya gitu. Tapi itu susah untuk mencari mentor untuk mengembangkan tentang kepenulisan itu gitu. Contohnya misalkan saya mau ke Mas Fahad Padevi, sangat susah untuk menjangkaunya dengan kesibukannya gitu. Nah, itu yang saya susah dari sampai sekarang gitu. Buku saya udah saya kirim. Nanti mungkin saya bakal kirim ke Mas Fahad juga nanti buku saya. Nanti saya minta alamatnya buat koreksi dan lain-lainnya. Mungkin segitu. Oke, terus pertanyaannya gimana? Pertanyaan yang paling ini yang bisa disampaikan ke Mas Fahad. Saya paling yang saya ingin tanyakan itu adalah kan tadi Mas Fahad bilang menjalin relasi dengan Dila Lestari yang penulis buku itu yang udah famous tah. Nah, saya itu ingin mencoba untuk membuka juga bagaimana sih membuka relasi sesama penulis, khususnya penulis yang udah famous itu gitu. Soalnya sangat susah dijangkau gitu, untuk sharing tentang pengalaman mereka dan lain-lainnya gitu. Oke. Intinya pertanyaannya bahwa Mas Fahad gimana sih menjalin relasi dengan sesama penulis? Nggak mudah sebenarnya, bukan susah, tapi nggak mudah untuk mendapatkan akses seperti itu. Terutama bagi penulis-penulis kecil kayak Mas Izan, ya masih baru menulis, penulis amatir yang pengen sebenarnya mendapatkan mentor atau coach yang sudah ahli gitu, Mas Fahad. Ya, sebenarnya hari ini kita hidup di era yang jauh lebih baik gitu ya daripada zaman saya dulu sekolah atau zaman dulu saya kuliah. Jadi kalau zaman dulu kan mentoring itu benar-benar harus ketemu, benar-benar harus. Jadi dulu betapa susah membaca tulisan baru dari penulis yang kita kagumi misalnya, karena kita harus menunggu karyanya terbit, kita harus menunggu tulisannya dimuat di koran dan seterusnya. Jadi momen mentoring itu menjadi satu kesempatan untuk kita melihat lebih cepat daripada orang lain. Tapi kan hari ini dunianya sudah berubah gitu. Hari ini kita hidup di era sosial media yang kita dengan mudah bisa membaca karya-karya terbaru, pikiran-pikiran terbaru dari siapapun yang kita ingin ikuti gitu karya-karyanya. Satu itu, bahwa kita harus menyadari bahwa kita sudah berubah gitu, dan cara kita untuk belajar juga harus berubah gitu. Karena begini, saya termasuk orang yang sebetulnya dari sejak saya menulis, pertama kali saya menghindari komunitas menulis misalnya, atau saya menghindari apalagi komunitas menulis itu memiliki figur sentral tertentu gitu yang karya itu ditentukan baik dan buruknya oleh figur sentralnya. Kenapa? Karena kita harus berkembang dengan gaya kita sendiri gitu. Nah, tapi sekarang seiring berjalannya waktu justru saya menyarankan kepada teman-teman untuk berkomunitas. Tapi tidak perlu dengan cara lama gitu. Cara lama kan berkomunitas tuh ngumpul gitu, terus bikin kegiatan bareng. Sekarang nih ada komunitas online. Sekarang ini ada ruang
ada banyak ruang, ada banyak website, kemudian juga forum dan seterusnya untuk memperkenalkan diri kita. Jadi yang jelas kita harus mulai memperkenalkan diri kepada publik. Gitu. Nah, yang sering dilupakan oleh para penulis baru adalah berkarya itu adalah proses terus-menerus antara mengapresiasi dan diapresiasi. Jadi kita nggak misalnya Izan ini, misalnya gimana caranya agar Izan ini bunyi misalnya di kalangan penulis tertentu atau di kalangan komunitas tertentu. Maka Izan harus membangun jalan atau membangun jembatan gimana caranya punya proses yang panjang dan terus-menerus untuk mengapresiasi dan diapresiasi dengan kelompok ini. Jadi bukan tentang gimana cara menjangkaunya, karena menjangkau tuh untuk apa gitu. Misalnya bisa ketemu tuh belum tentu juga bisa bisa memberikan masukan pada tulisan. Misalnya membayangkan banyak penulis yang mengirimkan bukunya kepada saya atau mengirimkan tulisannya pada saya atau nulis pesan misalnya di inbox, ingin tulisannya dikoreksi. Saya bisa pastikan bahwa penulis itu juga tidak punya waktu untuk mengoreksi tulisan orang lain. Kenapa? Karena dia juga selain punya kesibukannya tersendiri, dia juga sedang berjuang atau sedang struggle dengan karya kreatifnya. Dan dia butuh waktu untuk memperjuangkan karya kreatif itu. Yang benar yang harus dilakukan adalah mengapresiasi dan diapresiasi itu. Jadi misalnya Izan ini sudah berkarya, sudah menulis buku. Apa buku orang lain yang sudah dibaca dan apa bentuk apresiasi? Maka dulu kalau kita belajar menulis gitu, saya di masa saya, misalnya kita menulis resensi, kemudian mendiskusikan karyanya. Hari ini kita punya ruang untuk itu. Nah, itulah caranya membunyikan diri kita ke dalam satu komunitas tertentu atau satu segmen tertentu. Karena ya kita juga kita harus tahu bahwa apresiasi itu berlaku reversal gitu. Saya membangun relasi dengan penulis lain itu juga karena saya menulis resensinya, saya mendiskusikannya, saya mengkajinya secara serius. Kalau teman-teman mengikuti blog saya misalnya dulu, bagaimana saya bisa membahas buku-buku penulis lain itu secara bertanggung jawab gitu ya, secara intelektual bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi itu bentuk apresiasi saya kepada penulis-penulis yang saya kagumi itu. Jadi itu diantara tips yang bisa dilakukan. Terima kasih dan terus berkarya. Mudah-mudahan stamina-nya terus terjaga. Jangan lupa terus mengisi teko pikiran dan perasaan tadi. Ya, udah jelas Mas Izan? Sudah Mas. Oke. Terima kasih. Mau foto bareng nggak? Oh, udah boleh di screenshot aja. Ya, silakan di screenshot Mas Izan. Oke. Sudah? Sudah. Saya izin ya, saya kembalikan ke partisipan. Lalu siapa teman-teman silakan kalau yang mau bertanya dan bertemu langsung dengan Mas Fat Padepi, silakan untuk mengangkat tangannya. Oke, saya pilih ini ada M. Ivan Aulia Rohman. Silakan. Oh ya teman-teman, sekedar informasi, nanti di akhir sesi kita akan ada satu giveaway buku karangan Fat Padepi yang bertanda tangan eksklusif dan juga ada pesan motivasi bagi siapa yang akan mendapatkannya. Jadi tetap stay tune dulu sampai nanti di akhir ya. Oke, Assalamualaikum, selamat sore Mas Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fat. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur sih baru pertama kali ketemu Mas Fat. Karena saya punya bukunya Mas Fat yang di Republika. Saya sudah baca. Ternyata ini kisah hidupnya Mas Fat. Iya. Untuk produktivitas dalam berkarya ini. Jadi yang saya tanyakan dari Mas Fat ini kok dari sekian buku yang ditulis itu memang berisi perjalanan hidup atau bagaimana ini, Pak? Ini yang pertama. Yang kedua, ini kalau masalah
menerbitkan mayor. Kalau kata saya itu, kalau untuk perjalanan menerbit mayor itu memang butuh ada waktu mungkin gitu. Nah, menurut Mas Fat ini punya pengalaman nggak apa buku ini diterima oleh penerbit tuh? Ada pun kalau misalnya diterima proses apa yang dimiliki sih kemudian. Karena saya itu kalau saya pernah ya ketika saya dikirim tapi tiba-tiba ditolak karena nggak ada kabar satu mungkin. Mungkin ini percaranya Mas Fat. Begitu sih pertanyaan saya. Siap. Ya. Oke, dilanjut Mas Fat, silakan. Oke, jadi ya tidak semua karya saya dari perjalanan hidup gitu ya. Kalau yang Muda Berdaya Karya Raya memang dari pengalaman saya melewati krisis perempat usia itu. Tapi saya bisa katakan semua karya saya dari awal sampai akhir adalah penanda bagi perjalanan diri saya gitu. Baik perjalanan pikiran, perjalanan perasaan, perjalanan spiritual dan seterusnya. Dan saya mencoba menuliskan semua fase itu ke dalam tulisan, baik yang dipublikasikan dalam bentuk buku maupun dipublikasikan di media sosial. Jadi buat saya karena saya tadi menulis itu adalah kerja menjaga dan merekam ingatan gitu. Jadi saya berusaha membuat buku saya ini sebagai bentuk perjalanan saya. Jadi kalau teman-teman ada yang baca buku saya dari awal, misalnya dari sejak saya pakai nama pen Afad Gibran sampai hari ini, sebetulnya itulah fase-fase yang saya alami gitu. Jadi ketika saya jadi fase kegelisahan saya melewati fase kegelisahan saya tentang kebenaran misalnya. Jadi pertanyaan tentang benar dan salah, bahkan pertanyaan tentang Tuhan, pertanyaan tentang agama dan seterusnya itu ada di buku-buku awal, di Curhat Setan, di A Cat in My Eyes dan seterusnya. Perjalanan saya ketika menjadi mahasiswa yang aktivis ada di buku saya yang Insomnia Amnesia. Perjalanan saya ketika baru menikah dan punya anak ada di buku Rahim misalnya. Perjalanan saya ketika ya lain-lain, misalnya waktu saya SMA saya nulis Revolusi Sekolah. Kemudian sampai hari ini saya terus berusaha menjadikan semua fase yang saya alami itu sebagai penandanya adalah buku yang saya terbitkan. Kemudian yang kedua, gimana caranya menembus penerbit Mayer gitu dan bisa menerbitkan bukunya Nanti mungkin akan lebih banyak saya sharing di sesi kelas yang Publish Your Ideas. Tapi sekarang caranya adalah hari ini penerbit itu mencari penulis yang punya pembaca. Karena penerbit juga kan pengen bukunya laku gitu. Jadi nggak cuman lihat bahwa bukunya bagus, terus mereka menilai gitu, oh ini buku ini bagus. Mereka juga pengen bukunya bagus dan laku. Nah, jadi saran saya adalah mulailah membangun lingkaran pembaca. Jadi punya pembaca di media sosial, perkuat interaksinya dengan pembaca, bangun gitu ya. Sehingga ketika kita sudah punya lingkaran pembaca yang kuat, penerbit akan merasa, misalnya kalau dalam kasus saya, alhamdulillah, saya posisinya tidak pernah mengajukan diri agar tulisan saya diterbitkan, tetapi lebih banyak diminta oleh penerbit untuk diterbitkan oleh penerbit tersebut. Kenapa? Karena penerbit melihat saya punya lingkaran pembaca. Penerbit melihat bahwa, oh, saya punya pengikut misalnya di media sosial, saya punya komunitas-komunitas yang saya jadi pembicara diskusi, saya bisa menggelar acara diskusinya, saya bisa membuat seminarnya dan seterusnya. Nah, penerbit memperhatikan itu gitu sekarang. Nah, jadi sekarang teman-teman cobalah bangun itu, cobalah bangun lingkaran pembaca, bangun reputasi, sehingga penerbit yakin untuk menerbitkan buku teman-teman. Karena kan sekarang kalau kita lihat penulis-penulis yang diterbitkan rata-rata diangkat dari influencer-influencer media sosial yang jauh di atas saya gitu, yang followernya jutaan, ratusan ribu, tapi dengan mudahnya diterbitkan. Ya kita bisa berdebat apakah kualitasnya bagus atau tidak, itu persoalan lain. Tapi penerbit merasa bahwa mereka punya pembaca dan itu penting. Dan dalam kasus saya membangun lingkaran pembaca sejak jauh hari. Saya bikin blog sejak belasan tahun yang lalu gitu ya, dan nulis di media massa sejak lama juga. Artinya ini proses yang harus dijalani juga oleh seorang penulis agar tulisannya itu diterima di penerbit, kemudian juga dibukakan pintunya oleh penerbit dan merasa bahwa
karyanya bisa dikomunikasikan kepada publik. Gitu Mas, semangat Ya. terus menulis dan Terima kasih. mudah-mudahan tulisannya menginspirasi banyak orang. Amin, ya Allah, amin. Ya. Oke, terima kasih Mas Ivan. Iya. Kita geser dulu ke partisipan. Satu lagi Mas Fat ya. Ya. Oke, kita berikan satu lagi. Silakan teman-teman. Ada Hilma Shiva. Silakan. Hilma Shiva. Mungkin boleh ada perempuan nanti ya kalau ada perempuan. Ya, semoga Hilma Shiva ini perempuan. Oke, Mbak Hilma. Hilmia, Pak. Oh, Hilmia, mohon maaf. Ya. Hilmia, oke, bisa. Atau mungkin cukup suara atau dipakai video? Mbak Hilmia. Cukup pakai suara aja ya, Pak ya. Oke, nggak apa-apa. Oke, silakan. Jadi gini, Mas Fahad bisa ceritain nggak gimana apa itu jatuh bangunnya jadi seorang penulis gitu loh? Iya. Gitu, itu aja. Itu aja pertanyaannya. Yep. Oke, terima kasih. Yuk, silakan Mas Fahad, jatuh bangunnya penulis. Iya, lebih banyak jatuhnya ya. Jadi kalau penulis lebih banyak jatuhnya itu lebih banyak cerita. Nah, bangunnya itu adalah ketika menceritakannya. Saya merasa bahwa ya sebenarnya jatuh bangun dalam profesi apapun, baik jadi penulis atau bukan, itu pasti ada. Dan menulis itu kan proses berjuang juga, berjuang memperkenalkan pikiran kita dan pikiran perasaan kita kepada publik. Belum tentu disukai, belum tentu diterima. Jatuh bangunnya adalah, saya kasih contoh misalnya, di masa-masa awal adalah pertanyaannya meyakinkan kepada orang, bukan hanya orang lain, bahkan orang-orang terdekat, bahwa saya ini penulis. Jadi saya memahami misalnya tadi ada Izan misalnya, terus ada teman-teman yang lain yang baru menulis, apalagi sudah berkarya gitu, membuat satu manuskrip, bahkan menerbitkan buku. Struggling berikutnya adalah, apakah dia atau mereka bisa meyakinkan orang-orang terdekatnya bahwa mereka ini penulis. Belum tentu juga langsung diterima sebagai penulis gitu. Jadi apalagi sekarang menerbitkan buku itu mudah sekali gitu, tidak seperti dulu kan. Jadi saya termasuk mungkin yang mengawali tradisi menerbitkan buku secara indie gitu dulu di masa-masa awal. Jadi salah satu yang mengawali ini saya yakin Irfan Amali dan lain sebagainya. Sekarang kan menerbitkan buku ini mudah, ada jasa layanannya dan lain sebagainya. Jadi problem buat penulis pemula adalah meyakinkan bahwa kita ini penulis. Nah, kita ini penulis itu harus dibuktikan dengan, if you want to be a writer, act like one. Jadi kalau Anda mau jadi penulis, bersikaplah seperti seorang penulis. Lihat gitu. Jadi hari ini kalau menurut saya, mentorship itu mungkin bisa kita shortcut lewat media sosial. Kita lihat penulis itu bersikapnya gimana sih. Nah, itu juga bisa kita tiru gitu. Nah, di masa-masa awal, salah satu struggling yang saya hadapi adalah saya harus meyakinkan bahwa saya ini penulis. Hal yang kedua adalah misalnya ketika buku kita terbit, belum tentu buku kita itu diterima. Atau ketika karya kita dipublish, belum tentu karya kita diterima. Pada banyak penulis yang kesusahan gitu hari ini, karena menganggap bahwa menulis itu bisa dijadikan sebagai mata pencaharian. Memang bisa mendatangkan keuntungan. Tetapi hanya penulis tertentu yang sudah masuk ke tahap tertentu gitu dan sudah masuk angka pencetakan tertentu gitu yang bisa menjadikan menulis ini sebagai satu pencaharian atau sebagai satu profesi yang bisa menghidupi gitu. Tapi pada banyak kasus nggak bisa. Kenapa? Misalnya katakanlah seorang penulis menerbitkan buku 1000 eksemplar. Bisa jadi modal untuk menerbitkan 1000 eksemplar itu keluar uang. Misalnya, kalau satu buku itu harganya Rp10.000 dicetaknya, berarti 1000 eksemplar itu 10 juta. Untuk balik modal, kalau bukunya dijual 20.000, untuk balik modal dia harus menjual 500 eksemplar. Dan menjual 500 eksemplar untuk penulis pemula itu susah. Apalagi nggak punya lingkaran pembaca, apalagi nggak punya skill marketing.
Jadi pasti struggling gitu. Dan saya juga mungkin mengawali itu gitu di awal-awal. Makanya saya mendevelop skill yang lain, skill marketing, skill skill berbicara, sehingga itu membantu saya memperkenalkan karya saya. Ya pada akhirnya skill itu bisa jadi bisnis buat saya, bisa menjadi kemampuan lain untuk saya berwirausaha yang lain ya karena menulis juga gitu. Jadi kemudian jatuh bangun yang lain apa? Saat saya berubah nama pena dari Fadjibran menjadi Fadpadepi. Fadjibran itu nama pena saya ketika saya masih alay gitu. Semua orang pernah alay pada masanya. Fadpadepi nama asli saya sesuai KTP. Keputusan saya mengubah Fadjibran jadi Fadpadepi itu kan keputusan rasional karena saya mau dikenal dengan nama asli. Tapi ya tidak semua orang suka juga. Dan banyak pembaca saya yang meninggalkan saya gitu karena keputusan saya menulis dengan cara yang lebih membumi, dengan cara yang lebih rasional. Saya sering mengatakan bahwa ketika jadi Fadjibran, saya adalah anak muda yang ingin kelihatan pintar. Jadi saya berusaha menulis itu untuk, ya karena tadi formulanya tadi saya bagikan, menulis saya jadikan alat atau ruang untuk mengimpresi orang, gitu, membuat orang itu takjub gitu pada apa yang saya tuliskan. Tapi ketika menjadi Fadpadepi, saya tidak lagi berpikir itu. Saya lebih berpikir saya ingin berbagi. Saya ingin berbagi pengalaman saya ingin berbagi kegelisahan saya, dan seterusnya. Tapi tidak semua orang suka. Bahkan banyak yang meninggalkan juga. Banyak yang tidak lagi membaca buku saya setelah saya jadi Fadpadepi. Banyak yang kecewa. Atau ketika saya misalnya sebagai penulis punya pendapat tertentu tentang politik misalnya. Saya punya dunia lain di luar dunia menulis. Saya juga di dunia bisnis, saya juga di dunia politik. Tidak semua pembaca suka juga. Di era Pilpres kemarin, yang unfollow saya lebih dari 46.000 orang gitu. Dan itu di antara suka duka menjadi penulis. Kita memperjuangkan atau kita menyajikan apa yang kita pikirkan, tapi belum tentu semua pembaca suka. Dan itu sesuatu yang harus kita hadapi. Gitu, Mas. Oh, luar biasa. Satu kali lagi teman-teman, mungkin jika ada yang ingin bertanya, silahkan untuk menekan tombol raise hand. Silakan. Ada 4 ini yang masuk. Nggak ada ini. Alivia IC. Oke, silakan Alivia IC. Ini juga ada yang request Sultan Imam Faruk. Oh iya, saya dong gitu ya. Ya, saya dong. Ya, biasanya silakan. Kalau saya dong ini seru nih. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nanti saya pengen foto sama Mas Faddepi, boleh ya? Iya, boleh. Ini diaktifkan nggak videonya? Oh iya, saya Oke, silakan. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih giveaway-nya. Iya. Ini grogi. Karena saya termasuk penggemar Mas Faddepi. Siap. Mas, begini. Saya penasaran, Mas Faddepi menuliskan penggemar Kunto Wijoyo ya, Mas? Iya. Saya penasaran alasan Mas Faddepi menjadi penggemar beliau. Iya. Sudah, itu aja. Ya. Oke, jadi saya Kunto Wijoyo itu menurut saya salah satu penulis yang lengkap gitu ya. Jadi beliau akademisi, dosen gitu, dan intelektual yang disegani juga. Pikiran-pikirannya dianggap brilian gitu ya. Jadi dia disegani di dunia intelektual. Para akademisi menganggap bahwa Kunto Wijoyo ini menyumbangkan pikiran yang berharga untuk Indonesia, untuk keislaman, dan seterusnya. Tapi juga Kunto Wijoyo adalah sastrawan yang baik juga. Dia menulis cerpen dengan baik, menulis puisi dengan baik, bukunya berpengaruh juga, banyak karya-karya sastranya dalam bentuk novel, cerpen, dan lain sebagainya yang diapresiasi dengan baik juga. Nah, saya tumbuh dengan bacaan-bacaan Pak Kunto gitu ya, buku-buku Pak Kunto, dan saya melihat bahwa salah satu kan kita nih punya proyeksi diri gitu ya. Salah satu proyeksi diri saya waktu remaja, waktu kuliah adalah ingin menjadi penulis yang lengkap itu gitu. Saya ingin menjadi penulis yang
dikenal karena saya dihargai juga secara intelektual, saya dianggap bisa menulis juga populer gitu ya, diterima oleh pembaca, dan ya seperti teman-teman lihat hari ini saya mengarahkan diri ke arah sana gitu. Jadi saya berusaha tidak kehilangan jejak saya sebagai seorang pembelajar, karya saya bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara intelektual, tapi juga karya saya membumi gitu ya, bisa dibaca oleh publik sebagai bacaan populer. Jadi itu alasan saya suka sama Kunto Wijoyo. Boleh nambah nggak, Mas? Boleh. Ya, terus Mas Fadepi ketika menulis novel, nah urutan ceritanya yang Mas Fadepi sajikan itu, ide-idenya itu Mas Fadepi inspirasinya dapat dari mana? Iya, ya beda-beda ya, banyak ya, bisa dari banyak hal gitu. Ada novel yang ditulis begitu saja gitu, mengalir seperti Rahim misalnya, Rahim atau sebuah dongeng kehidupan itu, Semesta Sebelum Dunia, saya tulis mengalir begitu saja dari A sampai Z linier. Kemudian juga saya waktu itu saya sedang terinspirasi sama buku-buku novel-novel luar negeri gitu yang imajinatif, yang tokoh yang keluar dari dunia kita gitu, keluar dari realisme. Dan saya menuliskan Rahim atau Semesta Sebelum Dunia. 1000 Malam untuk Muhammad atau Menatap Punggung Muhammad, saya tulis ketika saya bergelut dengan bacaan-bacaan tentang spiritualitas, tentang agama, tentang filsafat dan lain sebagainya, dan saya merasa saya terinspirasi sama Hossein Gardner. Dia bisa menyajikan pikiran-pikiran yang kompleks gitu ke dalam bentuk novel. Misalnya Dunia Sophie, Vita Brevis dan lain sebagainya. Semesta Sebelum 1000 Malam untuk Muhammad itu terinspirasi dari sana. Kemudian juga saya karya-karya yang lain, Perjalanan Rasa gitu ya, itu terinspirasi dari percikan-percikan pemikiran gitu. Dan tapi ada juga novel yang dirancang dengan peta plot yang direncanakan sedemikian rupa gitu. Misalnya Angan Senja Senyum Pagi, Hijrah Bang Tato, itu ada plotnya gitu yang dibuat. Tapi seiring plot itu dijalankan, itu diambil dari interaksi saya dengan tokoh-tokohnya. Ya banyak sebetulnya, nggak bisa dipakai satu formula aja. Oke, mau foto bareng Mbak Alivia? Oke, saya beralih dulu nih. Oke, silakan di screenshot ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih. Mas Fad, mungkin ini sudah waktunya untuk closing ya. Ada closing statement. Tapi sebelum itu, teman-teman, saya mau menginformasikan bahwa ada satu buah buku karya Fatwa Depi eksklusif dengan pesan tertulis ya, bertanda tangan X asli. Jadi silahkan screenshot kelas ini, nanti ketika Mas Fad memberikan closing statement, silahkan untuk di screenshot, kemudian di post di feed Instagram, sekali lagi di feed Instagram bukan story, kemudian beri caption menarik tentang apa yang didapatkan setelah mengikuti kelas. Ini saya share dulu, mohon izin saya share ininya, slide-nya. Oke, sertakan juga hashtag Mei Menginspirasi, follow dan tag ke Fatwa Depi dan juga Nongkibar Milenial. Nanti pemenang akan diumumkan melalui story Instagram Milenial. Oke, silakan Mas Fatwa Depi. Ya, dilanjut. Terima kasih teman-teman, tidak terasa sudah 2 jam kita sharing. Terima kasih buat teman-teman yang masih bertahan dan menyelesaikan sesi ini sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini terjalin, mudah-mudahan nggak cuma sekali gitu, tapi kita bisa lanjutkan ke yang berikutnya. Ini ada Mas Moti dari Nongkibar Milenial, juga kolaborator saya gitu ya. Dan acara ini bisa terselenggara karena kita kolaborasi. Dan mudah-mudahan ke depan kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lainnya. Ada Mas Gilang itu juga yang muncul selama ini di belakang layar. Jangan lupa follow @gilang di Instagram.
supaya dapat informasi-informasi terkini. Terakhir, ini mohon maaf yang belum kebagian gitu karena waktunya terbatas. Habis ini saya juga ada aktivitas lain. Terakhir saya selesaikan ini. Jadi ada 4 fase yang ingin saya bagi pada teman-teman untuk mulai menulis. Jadi setelah ini mudah-mudahan teman-teman bisa mulai menulis dan mengimplementasikan apa yang sudah saya bagi tadi, apa yang sudah kita diskusikan. Silahkan tulis sederhana aja jadi caption di Instagram atau jadi tulisan sederhana di Facebook atau dimanapun. Ya tentang pengalaman mengikuti sharing session ini, misalnya apa kesan-pesannya, kemudian juga apa yang bisa diambil pelajarannya dan seterusnya. Boleh di tag saya, boleh di tag Mas Gilang, Mas Moti, Nongki Bar Milenial, dan mudah-mudahan nanti di sela-sela waktu beberapa bisa saya baca. Salah satu hal yang bisa saya bagikan di akhir adalah saya baca dulu teori ini dari seorang penulis namanya Mark Levy. Kata Mark Levy, setiap penulis pemula itu disarankan melewati 4 fase ini. Brainstorming, clustering, jotting, dan rewriting. Jadi kita menulis itu pertama harus melakukan brainstorming. Brainstorming ini mungkin kalau di bahasa yang keren tuh riset dulu, baca dulu, riset dulu, pelajari dulu. Nanti saya akan bahas ini secara mendalam di sesi berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan dengan nanti saya akan coba bikin simulasinya bahkan mungkin ya di sesi berikutnya. Brainstorming tuh gimana? Tuliskan, kata Mark Levy, tuliskan semua kosakata yang kita tahu yang berhubungan dengan topik yang akan kita tulis. Jadi tulisin aja dulu. Jadi tulis secara acak, ya boleh di laptop, boleh di komputer, boleh di kertas. Nah, kosakata yang keluar dari pikiran kita atau dari diri kita itu akan membantu kita menemukan idenya akan seperti apa nanti seiring berjalannya waktu. Hal yang harus kita lakukan berikutnya adalah clustering. Clustering ini kita harus tega, memisahkan mana kata yang akan dipakai dan mana kata yang tidak dipakai. Atau mana hal yang mau kita tuliskan dan mana yang tidak mau kita tuliskan. Jadi salah satu skill yang harus kita punya sebagai penulis itu adalah skill untuk mengcluster, mana yang perlu dan mana yang tidak. Nah, jotting, bagian ketiga ini adalah bagian yang paling penting. Dan ini salah satu triknya. Ini ada gambar babi hutan liar. Jadi jotting itu bisa dilakukan dengan, kalau dalam menulis itu, menulislah seperti babi mengamuk. Jadi babi ngamuk itu nggak bisa noleh kiri kanan. Nggak bisa mundur juga. Dia cuma bisa maju aja terus. Jadi kalau mau nulis, misalnya menargetkan menulis 4 paragraf, tulis aja dulu sampai 4 paragraf itu selesai. Nggak usah peduli salah, nggak usah peduli tulisannya, tata bahasanya baik atau tidak, ada kesalahan ketik atau tidak. Tulisin aja dulu kayak babi mengamuk. Jadi kalau mau nulis 1 halaman penuh, penuhi dulu sampai 1 halaman penuh. Karena ada waktunya kita melakukan rewriting atau editing atau membaca ulang. Nah, menulis sebenarnya adalah tentang rewriting ini. The best writing is rewriting. Bahkan kata Ernest Hemingway gitu dalam sebuah kesempatan dia ditanya, what is writing? Kata Hemingway, writing is rewriting, is rewriting, is rewriting, is rewriting. Jadi penulis yang baik adalah penulis yang melakukan rewriting, penulis yang reinventing his ideas atau her ideas di dalam tulisannya dan kemudian mengemasnya. Itulah kerja crafting. Nah, terakhir kita akan bertanya. Biasanya kita bertanya, atau penulis pemula biasanya bertanya, tulisan yang baik itu harus seberapa banyak sih? Nulis buku itu berapa panjang sih? Berapa halaman? Nulis artikel itu berapa kata? Nulis cerpen itu berapa karakter? Sebenarnya nggak ada jawaban yang akurat untuk itu. Buat saya, menulis itu harus seperti rok perempuan. Ini mungkin agak nggak benar juga ya gitu ya. Tapi saya suka istilah ini gitu. Your writing should be like a skirt, short enough to be interesting and long enough to cover the subject. Jadi tulisan kita ini nggak boleh terlalu panjang karena terlalu panjang tidak menarik. Dalam banyak pengalaman saya kalau saya menuliskan panjang kadang-kadang nggak bisa dihindari gitu ya karena karena subjek yang harus di cover itu sepanjang itu. Tapi pembaca jadi malas bacanya. Tapi juga nggak boleh terlalu pendek, karena kita harus utuh gitu, menuliskan gagasan kita itu utuh. Jadi, your writing should be like a skirt, short enough to be interesting, and long enough to cover the subject.
terakhir ilmunya adalah nulis aja. Gimana caranya biar bisa nulis? Ya nulis aja. Just write. Karena ilmu yang paling benar adalah nulis aja. Itu dari saya. Barangkali saya bukan penulis terbaik, tapi saya terus belajar. Kita terhubung di media sosial, bisa follow saya di Instagram, di Facebook, di YouTube. Kita berjejaring di sana, kita saling mengapresiasi dan diapresiasi di sana. Maaf kalau tidak selalu bisa saya komentari, tidak selalu bisa saya baca, tapi kalau saya punya waktu, saya usahakan baca dan saya usahakan komentari. Sampai jumpa di kelas Mei menginspirasi berikutnya. Terima kasih atas pengalamannya yang luar biasa. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan puasanya. Selamat menunggu waktu buka puasa. Terima kasih buat Mas Moti, Mas Gilang. Mudah-mudahan ini jadi kebaikan buat kita semua. Jadi wasilah untuk keberkahan, untuk rezeki yang berlimpah, untuk kesehatan kita dan keluarga, dan untuk kebaikan kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berinteraksi. Maaf, pertanyaan-pertanyaan yang banyak ini nggak bisa dijawab semua. Komentar-komentarnya juga kami terima gitu ya. Dan ini akan kami jadikan pelajaran untuk sesi live berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas Pat, maaf bisa buat foto bareng dulu sama peserta lainnya? Mas Oh iya, boleh. Oke. Silakan teman-teman yang pengen ikutan foto bareng, silakan angkat tangannya. Saya mau masukkan untuk jadi panelis. Oke, silakan langsung masuk ke panelis ya teman-teman. Yuk. Siapa yang mau? Silakan angkat tangan. Wah, halo. Mas Gilang juga bisa bantu tuh, Mas. Siap, ya. Wah, ini cowok semua. Halo Fauzan, apa kabar? Baik, Bang. Baik. Alhamdulillah. Lima menit ya, Mas ya. Ya. Ini cukup banyak yang ternyata pengen ikutan. Kayaknya bakalan semua nih, Mas. Oke, satu persatu. Nah, Mas Gilang bisa nggak masukin dari situ? Ya. Halo, Assalamualaikum. Nah, ini kalau kelas kebayang ada suara motor, ada suara apa gitu. Untung webinar tadi. Oke, sabar teman-teman ya. Siap. Nah, ini udah penuh nih layar pertama nih. Oh, belum. Oh, bisa lebih penuh lagi ya? Harusnya bisa. Harusnya bisa 500 nih. Ini yang belum mandi kelihatan nih. Kayaknya beberapa belum mandi ini. Wah, kok banyak juga ternyata ya. Kak, kenapa kecil ininya, Kak? Oh, ini Bunda. Maksimas ya? Oh, kok ketekan sih. Kok Bunda masih belum ada ya? Mari semua. Nah, udah saya capture nih. Mantap. Oh, ada halaman kedua. Halaman kedua. Nanti diposting, Mas Fat. Ya, nanti saya posting. Nah, Kak, ini kok Bunda belum ada ya, Kak? Ini harus satu-satu ya, Mas Moti ya? Wah, ada yang screen share segala ini. Ini gimana ya? Nah, ini kayaknya udah 2 halaman tadi udah kita foto. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman dan kita jumpa lagi. Ya.
Terima kasih Bang Fat. Makasih. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih.